tentang Salahuddin Al-Ayyubi, karena memang tema besar kita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang menarik di sini reload kita coba meloading kembali generasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk masa kini. Dan walaupun tadi tidak sempat ditampilkan, sebenarnya kitab kita atau buku kita yang akan kita bedah isinya itu berjudul aslinya adalah Hakadha Zahara Jil Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Kalau diterjemahkan, beginilah generasi Salahuddin itu muncul dan beginilah Palestina itu direbut kembali. Kemudian buku itu saya terjemahkan sudah beberapa tahun yang lalu dan barangkali sudah habis di pasaran, jadi panitia juga mungkin tidak akan menemukan. Dengan judul yang agak nyentrik nih, Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan Perang Salib. Ini yang terjemahannya. Cuman menurut saya sendiri sebagai penerjemah kurang pas ini. Intinya adalah ini sebuah refleksi 50 tahun gerakan dakwah para ulama untuk membangkitkan umat dan merebut Palestina. Saya beri 50 tahun itu sangat penting karena ini sebuah masa, rentang masa. Karena ketika kita menghadapi atau membaca kondisi umat, kita selalu atau sering sekali dengan semangat, dengan ghirah yang meletup-letup, dengan gejolak semangat yang luar biasa, kita berpikir bahwa kemenangan itu adalah sebuah proses instan, bahwa itu sebuah pekerjaan yang mudah, asal punya semangat membara, semangat jihad dan sebagainya, itu bisa selesai. Ternyata tidak mudah. Kebangkitan itu bukan suatu yang instan. Para ulama di zaman atau sebelum zaman Salahuddin Al-Ayyubi membutuhkan 50 tahun untuk itu. Dan sebelum itu Rasulullah SAW membutuhkan 23 tahun untuk merubah Jazirah Arab. Dan jauh sebelum itu Nabi Musa AS membutuhkan 40 tahun untuk melahirkan generasi baru Bani Israel, generasi Yusha bin Nun. Artinya ketika kita masuk kepada sebuah pergerakan dalam arti satu hasrat keinginan untuk melihat kembali sebuah kebangkitan, jangan pernah berpikir ketika kita menanam kemudian kita akan memetik buahnya. Ketika periode kita atau masa kita sadari itu adalah masa menanam benih, konsentrasi saja di menanam benih. Pilih benih yang bagus, cari tempat ladang juga yang subur, benamkan, tanam dengan baik. Selama kita masih punya waktu, pelihara dengan baik. Dan kemudian kita didik orang setelah kita untuk kemudian bisa menjaganya, menumbuhkan, menjaganya, sampai kemudian berbuah dan memetiknya. Seharusnya begitu. Dalam sebuah hadis yang sangat menarik sekali tentang akhir zaman, bahwa seorang mukmin dan sebagai tanda keimanannya, ketika tahu besok hari kiamat akan terjadi, artinya dia masih ada waktu hari ini, dan di tangannya masih ada satu benih, di tangannya masih ada satu bibit, maka dia akan tanam. Walaupun jelas mustahil dia akan memetik hasilnya. Jangan memetik untuk membesar saja, belum tentu. Belum tentu, tidak akan. Satu hari tidak mungkin. Kan kalau tahu besok hari yang kiamat terjadi, dia akan tanam itu. Itu tanda iman. Artinya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan berpikir apa yang kita nikmati dari hasil jerih payah kita. Ini satu pesan terpenting atau diantara yang terpenting dari buku ini. Yang kedua, sejak awal sebenarnya menarik di sini selalu mengungkapkan dengan kata generasi Salahuddin. Ini menunjukkan ada aspek kolektivitas dari sebuah kebangkitan. Walaupun tadi dalam trailernya yang dimunculkan adalah sosok Salahuddin. Karena memang saya yakin di bahan-bahan yang bisa diambil di YouTube di manapun juga selalu pandangan sejarah yang diungkapkan oleh para penulis sejarah saat ini kebanyakan ketika bicara tentang suatu peristiwa, kejadian besar, maka yang ditampilkan adalah sosok terpentingnya. Artinya siapa yang bisa menjadi aktor terbesar dalam peristiwa tersebut.
dalam kemenangan kaum muslimin dalam perang salib, Salahuddin tentunya nama yang paling populer, paling harum. Dan barangkali karena faktor itulah maka yang paling muncul adalah sosok Salahuddin. Tapi inilah yang tidak terjadi dalam buku kita. Dalam buku kita, hakadha dhahara jil Salahuddin wa hakadha adatil Quds, disebutkan bahwa Salahuddin itu bukan manusia langit. Intinya begitu. Bukan sosok yang tiba-tiba turun dari langit karena kasih sayang Allah kepada umatnya yang sedang dizalimi. Bukan semata-mata begitu. Salahuddin bukan sosok yang tiba-tiba diturunkan. Ya. Salahuddin lahir dari sebuah generasi. Dia muncul dari sebuah generasi yang siap untuk menanggung beban tanggung jawab persoalan yang terjadi di masanya. Dan generasi ini artinya menyangkut banyak sekali individu yang berkumpul di masa itu, yang punya kapasitas yang berdekatan, punya kelayakan yang hampir merata. Dan Salahuddin di posisinya adalah juru bicara dari generasi itu. Sederhananya, tanpa mengurangi kapasitas Salahuddin, kalau tidak ada Salahuddin sekalipun di generasi itu, akan ada orang lain yang akan menjadi juru bicara dari umat atau generasi pada masa itu. Ketika Salahuddin lahir dari sebuah generasi yang siap, artinya generasi Salahuddin ini dipersiapkan. Ini yang penting. Siapa yang mempersiapkan? Bagaimana persiapan yang mereka lakukan? Apa proses yang mereka jalani selama sekian puluh tahun untuk mempersiapkan generasi ini? Apa tantangannya? Apa pencapaian-pencapaian yang mereka raih? Sementara kita jauh sekali dari mereka. Nah, ini cara pembaca sejarah yang salah. Ketika kita membaca sejarah dengan benar, dan kita tahu bahwa generasi Salahuddin lahir dengan sebuah proses, dengan sebuah desain, ini artinya ada tatanan, ada sunnatullah di situ yang berlaku. Dan sunnatullah itu bisa dibaca dan bisa dijalani. Karena memang Allah menerapkan sunnah-sunnahnya, membuat sunnah-sunnahnya di muka bumi ini agar terus bisa berulang, bisa dilakukan. Dan sunnatullah itu sifatnya pasti. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Pasti. Ketika umat itu terpuruk, kemudian dia melakukan sesuatu untuk islah, memperbaikinya, maka islah yang mereka lakukan ketika dilakukan dengan benar oleh orang-orang yang benar, dengan kekuatan yang dahsyat, maka akan melahirkan kebangkitan. Umat yang sakit bisa sehat. Itu berlaku sepanjang masa. Itu sunnatullah. Dan Allah tunjukkan melalui keberhasilan generasi Salahuddin. Dalam membaca sejarah harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan melihat sejarah sebagai bagian dari nostalgia. Kadang-kadang kita membanggakannya kepada orang lain. Oh, kita punya orang-orang hebat. Ada Salahuddin, ada Umar bin Khattab. Tapi sebatas membanggakan dan kemudian ya nostalgia. Padahal itu adalah paradigma yang sangat salah. Allah mengingatkan, tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Jerih payah hasil tangan mereka. Walakum, sementara kalian yang berbicara sekarang seperti kita, maka sabtum, mendapatkan apa yang kita usahakan. Hasil jerih payah tangan kita. Jadi tidak boleh bernostalgia dengan sejarah. Tapi yang penting di sini adalah sejarah adalah sunnatullah. Sunnatullah artinya di situ ada tatanan, di situ ada aturan yang bisa diulang. Maka generasi Salahuddin bisa diulang. Dan buku ini memberikan gambaran kita bagaimana cara mengulang generasi Salahuddin. Itu pentingnya. Nah, karena di sini berhubung acaranya adalah belia atau remaja. Bahasanya belia atau remaja sebenarnya. Saya jadi nggak enak tadi, saya kan dikatakan belia ya agak tahu diri lah gitu. Tapi dikatakan tua, memang saya masih muda. Ustaz Mustafa Umar lebih tua lah dari saya. Itu beliau tidak bisa bantah kalau itu.
Ada juga orang-orang yang agak sepuh dan lebih sepuh di sini, tapi itu tidak menjadi penghalang lah. Yang penting katanya semangatnya muda. Dan itu menarik. Ustaz Mustafa ini jadi salah satu anggota kehormatan MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda. Padahal umurnya udah nggak muda-muda amat ya. Itu satu organisasi yang lahir di Jakarta atas sebuah perhatian terhadap kondisi umat yang saat ini, di saat katakanlah banyak sekali organisasi atau apapun mengatasnamakan Islam atau dengan asas Islam, tapi isu-isu besar umat Islam itu tidak terjangkau, tidak terselesaikan, atau setidaknya tidak mendapatkan pembelaan. Isu-isu besar umat Islam. Karena itu lahirlah MIUMI. Dan kenapa muda? Supaya semangatnya muda. Nah, karena nanti yang sekarang menjadi pendirinya pun juga akan tua-tua. Tapi kan biasalah, organisasi itu kan muda itu namanya saja. Turki Al-Fatah, Turki muda itu kan semua juga tua-tua. Pemuda Pancasila juga tua-tua sekarang. Jadi itu biasa. Tapi semangatnya semangat muda, artinya melahirkan sesuatu yang baru. Dan ketika MIUMI itu lahir, salah satu yang menginspirasi kelahirannya adalah buku ini. Karya dari buku ini ketika melihat keterpurukan dari abad ketiga atau abad keempat lah tepatnya, Hijriah, tahun 300-an Hijriah, masuk tahun 400-an, kemudian pasukan salib masuk ke Palestina, dan Palestina dikuasai oleh tentara salib, kemudian sampai melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan kemenangan kaum muslimin yang sangat luar biasa itu, ternyata problem mendasarnya adalah problem keilmuan dan keulamaan. Dalam sesi pertama ini kita akan fokus lebih ke babak ini. Insya Allah nanti ada sesi kedua, kita akan membahas tentang proses lahirnya generasi Salahuddin. Pertanyaan paling besar yang harus kita tujukan terhadap kasus atau isu ini adalah, mengapa kaum muslimin pada tahun 400 sekian Hijriah atau menjelang 500 Hijriah itu begitu mudah diobok-obok kekuatan pasukan salib? Kalau kita baca tulisan-tulisan, jangankan tulisan muslim, tulisan orang barat, Karen Armstrong dan lain-lain, dalam buku-buku mereka secara jujur juga mengatakan bahwa pembantaian pasukan salib terhadap orang-orang muslim di Palestina itu sangat mengerikan. Puluhan ribu, bahkan ada yang menyatakan 80.000 orang dibantai dalam satu hari. Sampai-sampai kuda pasukan salib itu ketika mereka berlari itu bukan memunculkan debu yang berterbangan, bukan, tapi memercikan darah. Karena darah korban dari kaum muslimin itu sampai menggenang, sampai menutup mata kaki kuda mereka. Ini kan gambaran yang terlalu sederhana atau yang mudah sekali. Intinya di sini, betapa mudah kaum muslimin itu dihabisi. 80.000 orang dalam satu hari. Pasukan Islam di mana? Kekuatan politik Islam di mana? Khilafah Islam di mana? Di Baghdad masih ada waktu itu Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ada. Pasukannya di mana-mana. Tapi kenapa tidak bisa menahan pasukan salib? Apakah karena salib begitu kuat, pasukan Eropa begitu kuat, kaum muslimin tidak sanggup? Sekuat apa sih? Apakah mereka kemudian lebih kuat dari pasukan Heraklius di zaman Umar bin Khattab? Di saat Umar bin Khattab menghadapi mereka, Umar itu perlu dicatat, Umar itu ketika melakukan penyerangan terhadap lawan-lawannya, itu bukan hanya satu kubu yang dihadapi, bukan satu negara kalau bahasa kita. Umar itu tidak hanya menghadapi kalau kita itu tidak hanya menghadapi Amerika, Inggris, Rusia sekaligus satu waktu. Coba bayangkan saja, pasukan Umar itu dikirim oleh Umar ke Persia, ke Romawi, ke semua wilayah, ke Uzbekistan dan seterusnya. Dalam satu waktu ada sekitar 15 panglima yang dikirim Umar bin Khattab. Pasukan Eropa atau Kristen waktu itu tidak sekuat, atau di zaman perang salib tidak sekuat di zaman Heraklius, tidak sekuat zaman Umar. Artinya tidak lebih kuat intinya. Tapi kenapa begitu mudah? Waktu di zaman Umar itu dengan cara seperti saja, Umar mengirim pasukan kemana-mana dalam satu waktu. Dan pasukan Umar jumlahnya tidak pernah lebih besar dari pasukan lawannya. Umar di Madinah itu masih sempat tidur siang kok, Qailulah. Ada orang dari Azerbaijan disebutkan atau dari Uzbekistan datang ingin tahu
Khalifah Islam yang menaklukkan kami itu siapa sih, seperti apa sih orangnya? Datang ke Madinah bingung, tidak ada istana. Tanya Khalifah Umar, Khalifah Umar itu di mana yang namanya Umar? Oh, nggak ada di sini kalau waktu begini, di sana tuh, di padang rumput. Umar sedang mengurus hewan-hewan zakat milik negara yang harus dia bagikan ke rakyatnya. Itu siang-siang sampai datang, loh kok nggak ada kerumunan, pas pampres lah atau apa kalau bahasa kita sekarang. Nggak ada. Hanya ada satu orang sedang ngurus kuda atau unta. Tanya, engkau Umar bin Khattab? Bukan, Umar nggak di sini. Kalau waktu begini tuh di sana di bawah pohon. Dia kemudian pergi, di bawah pohon nggak siapa, cuma ada satu orang tua, pakaiannya lusuh, tambalannya itu lebih dari 8. Umar tuh paling tidak 8 pakaian tambalan di pakaiannya. Dia sedang tidur nyenyak. Dia dekati, inilah Umar. Dalam hati orang itu mengatakan, adal tafa amin tafa nimta. Engkau adil, maka engkau aman, maka engkau tidur nyenyak. Musuhmu sekarang, Persia sedang, kaisarnya Romawi Persia sedang lari tunggang-langgang menyelamatkan diri dengan pasukannya. Engkau di sini tidur? Coba bayangkan saja. Terlayang. Tapi itu berbalik 400 tahun kemudian. Ketika pasukan salib masuk ke Palestina, itu dengan luar biasa, dengan penampilan yang sangat jumawa, gagah sekali, menghabisi kaum muslimin tanpa ada satupun perlawanan yang berarti. Kenapa? Pertanyaannya. Apakah pasukan muslimin tidak ada yang membela, tidak punya pasukan, tidak punya khalifah? Saya sudah sebutkan, semua ada. Khalifahnya masih ada. Istananya masih ada di Baghdad. Khilafah Abbasiyah masih berdiri, kokoh. Pertanyaan besar yang menggelitik kita, ada apa ini? Musuh tidak sekuat apa sih? Sebenarnya biasa saja. Bahkan kalau kita lihat motif dari pasukan Eropa masuk ke Palestina itu, sekali lagi kalau kita buka Karen Armstrong dan lain sebagainya, sebenarnya motifnya motif sederhana. Dalam arti bukan motif karena mereka punya kekuatan, enggak. Eropa itu punya persoalan besar waktu itu. Ada perebutan lahan dan kekuasaan antara baron-baron Eropa dengan masyarakat level bawah. Antara satu baron dengan baron yang lain, para penguasa tanah. Intinya konflik horizontal yang ada di Eropa itu sangat kuat sekali. Sampai bingung penguasa-penguasa Eropa bagaimana menyelesaikannya. Mereka tidak ingin terus terperosok dalam konflik berdarah-darah. Akhirnya melalui Paus Urbanus, dengan motif keagamaan, dia mengumumkan pengampunan terhadap dosa siapapun yang beragama Kristiani asal ikut terlibat dalam pasukan perang salib, pasukan perang suci. Mereka menyerang untuk membebaskan Palestina sebagai tanah kelahiran Kristen. Coba bayangkan, itu motif agama yang dibuat-buat juga sebenarnya. Karena untuk menyelesaikan persoalan internal Eropa. Dan itu kemudian didukung oleh penguasa-penguasa mereka, memberikan dana dan lain sebagainya untuk masuk. Artinya tidak sekuat apa sih motif mereka. Beda dengan kaum muslimin, seharusnya tentu ketika mereka ditarbiyah oleh Rasulullah dan para sahabat seterusnya, ketika mereka ke medan perang itu, seperti kata-kata Khalid bin Walid menghadapi panglima terbesar Persia waktu itu. Persia waktu itu masih sangat jumawa. Dia panggil Khalid. Khalid beberapa kali datang dan kemudian mengirim orang juga. Rustem itu mengatakan begini, kalian itu mau apa sih orang-orang Arab? Dulu itu kan kalian untuk makan saja minta dari kami. Sekarang gini sajalah, kalau kalian kelaparan, kalau kalian pengen uang lebih, berapa jumlah pasukan kalian? Ini ada dalam data sejarah, kata Rustum. Jumlah pasukan kalian masing-masing ku kasih sekian keping emas. Panglima-panglimanya berapa orang? Gitu ya. Perwira-perwira tingginya masing-masing ku kasih sekian tile emas. Luar biasa kan? Pulanglah, gak usah perang. Apa kata Khalid bin Walid dan kawan-kawan waktu itu? Kami datang kemari dengan orang-orang yang lebih rela untuk mati ketimbang untuk bertahan hidup. Tidak seperti kalian, lebih bertahan untuk hidup ketimbang harus memilih mati. Kan mereka ingin memilih, mereka berperang tuh ingin hidup lebih enak. Kalau kaum muslimin enggak, perang kalau syahadah ya mendingan hidup lebih enak, jadi surga gitu, mati maksudnya. Kan begitu, berbeda sekali motifnya.
sekali lagi membaca perang salib, apa yang terjadi? Nah ini dia. Ternyata persoalannya lebih kepada terjadinya pengeroposan, terjadinya perapuhan kekuatan internal umat Islam. Kekuatan di sini bukan sekedar institusi, bukan sekedar simbolnya khalifah ataupun yang lain-lain, tapi bagaimana keserasian atau sinkronisasi lah mungkin bahasa kita antara sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan praktek-praktek kehidupannya yang nyata, entah itu dalam masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi dan seterusnya, termasuk dalam masalah ibadah dan keagamaan. Ini dia, ini yang jadi persoalan. Jadi kaum muslimin kalau sudah dinilai waktu itu, sebenarnya secara umum, ini penilaiannya bukan penilaian individu, satu orang, dua orang. Saya masih ingat dengan tulisan almarhum Abul Hasan An-Nadawi rahimahullah. Umat Islam ini tidak pernah kehabisan individu-individu yang soleh. Jadi kalau menilai Islam, jangan dilihat dari seorang, oh waktu itu kan ada ulama fulan, ulama besar. Iya, satu orang. Ingat, ini analisa almarhum Abul Hasan An-Nadawi sangat luar biasa. Umat ini tidak pernah kehabisan individu-individu soleh. Tapi umat ini kehilangan satu model komunitas masyarakat yang mencerminkan nilai Islam. Artinya individu ini seberapa berpengaruh terhadap kondisi umum masyarakat Islam. Nah yang terjadi di zaman perang salib waktu itu, individu-individu yang baik, yang soleh-soleh, termasuk ulama-ulama besar itu, mereka tidak bisa mewarnai, gitu ya. Tidak bisa, karena banyak faktor, gitu ya. Karena banyak faktor, tidak bisa mewarnai. Jadi yang terjadi sebagai tren di masyarakat itu justru adalah penyimpangan terhadap esensi ajaran Islam. Apa saja? Banyak. Bidang-bidangnya tadi, itu fenomenanya. Di sini diungkapkan satu persatu. Yang paling parah diantaranya, pertama kali adalah masalah keilmuan dan risalah para ulama. Para ulama waktu itu dikritik. Contohnya kalau kita baca kritikan Imam Ghazali di masa itu, dia mengikuti satu masa awal, kemudian dia melakukan perubahan besar di masa akhir hayatnya. Ada dalam ungkapannya, ulama una kadubalatin nibras ya fil hariki wadauha linnas. Ulama-ulama kita saat ini, dia sedang mengkritik ulama-ulama yang memang layak dikritik tentunya. Sekali lagi jangan terpikir kan ada individu lain. Ini artinya individu tidak serta-merta kemudian mewarnai. Ulama yang dikritik ini justru yang mewarnai kemudian. Ulama kita zaman sekarang ini, kata Imam Ghazali, kadubalat ini bros, seperti sumbu dari lentera, sumbu dari lampu. Ya fil hari dirinya terbakar meskipun cahayanya menerangi orang lain. Itu kan kritik yang sangat pedas sebenarnya, yang luar biasa. Ini kan satu fenomena yang diangkat Imam Ghazali terhadap kondisi masa itu. Jadi ulama itu tidak bisa dikatakan mengangkat risalah keulamaannya yang seharusnya itulah menjadi fondasi dari tegaknya sebuah masyarakat, apalagi masyarakat Islam tentunya. Karena masyarakat Islam memang fondasinya adalah ulama. Karena masyarakat ini dilahirkan oleh nubuwah, oleh kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika menjelang wafat mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Nahnu masyarul anbiya la nuwaritsu dirhaman wala dinara. Gitu ya. Jadi yang diwariskan oleh para ulama, para nabi itu bukan harta. Innama warathul ilmu. Maka yang lahirnya adalah ulama gitu. Nah, ulama itu harus menjadi fondasi semua masyarakat. Nah, fondasi inilah yang bermasalah gitu loh. Fondasi yang mewarnai masyarakat ini masalah. Saya akan kutip satu ungkapan Imam Ghazali yang sangat luar biasa tentang masalah ini ketika mengkritik. Kata Imam Ghazali ketika dalam Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin itu buku sebenarnya menurut saya itu buku pergerakan ya, Ihya Ulumuddin itu. Dulu yang saya dengar, yang saya iarnya diterima dari orang-orang terdahulu itu buku tasawuf. Sebenarnya buku pergerakan itu buku sosial. Kalau
di sini ada orang sosiologi mau tahu sosiologinya Imam Ghazali, ya baca Ihya Ulumuddin. Itu bagus, kritik sosial, sangat sosial politik. Ya dulu ulama tidak tersekat dengan itu ya, dengan disiplin ilmu seperti sekarang. Sekarang kita menyekatnya politik sosial, kalau dulu politik sosial semua ya satu di situ. Nah, kata Imam Ghazali apa? Ungkapan beliau tentang kondisi saat itu. Beliau mencoba untuk merunut persoalan dari sejarah dulu, kata Imam Ghazali, di zaman sahabat dan tabi'in. Ulama itu dengan keilmuannya, gitu ya, mereka lah yang mengarahkan langsung penguasa, sultan. Dan ketika mereka sekaligus berperan sebagai sultan, apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah semua ulama sekaligus penguasa. Maka ulama-ulama yang lain tidak sibuk untuk ambil bagian dalam urusan-urusan kenegaraan secara langsung, untuk dimintai pendapat, memecahkan masalah. Kenapa? Karena sultannya, penguasanya sudah ulama, maka sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, hanya membutuhkan musyawarah dalam hal-hal tertentu, barangkali yang baru muncul dan sebagainya. Sehingga para ulama lain apa yang dilakukan? Sepenuhnya secara intensif mendidik umat. Setelah itu mulai ada pemisahan. Ulama tidak lagi sejalan dengan sultan, tapi masih dalam posisi, karena para penguasa kurang ilmunya, mengejar para ulama supaya dapat memecahkan masalah, membuat kebijakan. Cuma karena sultan ini di beberapa sisi keluar dari tradisi Islam, tidak zuhud lagi, kemudian menyelewengkan kekayaan negara dan seterusnya. Ulama kemudian menjadi tidak mau untuk terlibat dalam bagian struktur pemerintahan. Kita tahu Imam Malik dikejar-kejar, tidak mau jadi qadhi, Abu Hanifah juga begitu, Imam Syafi'i juga pernah, Imam Ahmad apalagi disiksa. Coba lihat itu. Nah, di masa seperti ini, kata Imam Ghazali, ada ulama-ulama lain yang melihat ini sebuah momentum, kesempatan untuk bisa dekat dengan kekuasaan. Maka akhirnya mereka ini melakukan sebuah proses pengulamaan instan barangkali. Kalau Imam Ghazali mengatakan fa'akabu ala ilmil fatwa. Jadi dia kuasai aja fatwa, walaupun tidak tahu bagaimana memproduksi sebuah fatwa gitu. Artinya yang penting kata ulama fulan begini, kata fulan, akan-akan dia tahu segala hal, padahal dia tidak tahu banyak hal. Dan ini hati-hati dengan metode ini dalam pembelajaran. Sekarang mulai banyak juga di Indonesia. Jadi ada beberapa saya lihat entahlah di sini, saya perlu konsultasi dengan Ustaz Umar. Kalau di Jakarta dan sekitarnya, Jawa lah secara umum, itu ada mulai tren belajar itu bukan belajar keilmuannya. Belajar fikih itu lebih ke belajar, contohnya ya, itu belajar fatwa ulama, kata ulama ini begini, kata ulama begini. Wah, ini bahaya ini. Sayang, sebenarnya kalau fatwa itu untuk menyelesaikan kasus saja. Kalau belajar jangan belajar fatwa, belajar ilmunya saja. Artinya ketika muncul masalah ini, pendapatnya ini, kenapa dia bertempat seperti itu? Karena begini, pendekatan terhadap dalilnya begini. Itu kalau belajar. Kalau fatwa itu menyelesaikan kasus saja, jangan untuk belajar. Tapi metode belajar fatwa ini sekarang malah berkembang. Ini agak membahayakan. Dulu mereka belajar itu instan, karena seakan-akan dia sudah menguasai, karena dia menguasai produk-produk yang sudah jadi. Akhirnya mereka mendekatkan diri atau mendekati para penguasa. Di antara mereka ada yang diterima, ada yang ditolak, kata Imam Ghazali. Yang ditolak ya sebenarnya memalukan lah. Yang diterima pun tidak lepas dari kehinaan, kata Ghazali. Karena meminta untuk dekat dengan penguasa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam sebenarnya memalukan kan. Karena intinya dijadikan alat untuk melanggengkan atau melegitimasi kekuasaan semata. Fenomena ini sudah ada di zaman itu. Gitu. Inilah yang kemudian salah satu, dan ini berakibat fatal terhadap masalah-masalah yang sifatnya masif dengan masyarakat. Imam Ghazali punya teori yang menarik. Fasadur ra'aya bi fasadil umara. Rakyat itu rusak karena pemerintahnya rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama kenapa? Karena hubbud dunya wal jah. Karena cinta dunia dan pengaruh.
Ini masalah besarnya, tantangannya itu. Ini fenomena umum yang terjadi. Sehingga dampaknya kita lihat dalam masalah sosial. Ini dalam buku ini diungkapkan. Terjadi penyimpangan arti madhab atau konsep madhab, yang kemudian secara negatif disebut madhabiyah, madhabisme. Bagaimana itu terjadi menjadi sebuah kerusakan? Sebenarnya madhab awalnya kan luar biasa. Kita tahu madhab itu yang terkenal 4, mulai Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Madhab 4 ini ulamanya saling kenal baik. Bahkan yang 3 terakhir itu terlibat hubungan guru dan murid. Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i tidak meninggalkan Madinah sampai Imam Malik meninggal. Dan Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad hormati Imam Syafi'i, jangan tanyalah. Ada syairnya saling berbalas syair yang sangat luar biasa antara dua orang ini, saling menghormati. Tapi harus tahu, sejak mereka hidup mereka sudah khilaf kok. Sejak mereka hidup mereka sudah khilaf, biasa. Perbedaan pendapat itu sudah ada. Tapi lihat hubungannya, maksudnya antar individu mereka, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik atau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sangat luar biasa. Ihtiram, takdir, sangat menghormati, sangat menyanjung, sangat luar biasa, luar biasa. Padahal perbedaan pendapat sejak zaman mereka hidup. Ya iyalah, karena itu pilihan. Tapi kemudian berangsur-angsur perlahan-lahan sampai abad keempat itu menjadi berubah. Madhabisme itu. Yang tadinya madhab itu adalah sebuah pendekatan ilmiah yang sifatnya metodologis, perbedaan metodologi dalam menetapkan satu hukum syariat, gitu ya, dalam wilayah ijtihad berdasarkan pendekatan mereka terhadap nas, terhadap Al-Quran dan Sunnah, gitu lah. Jadi ada perbedaan metode lain saja sebenarnya. Terjadilah khilaf dalam wilayah ijtihad. Tapi kemudian madhab itu berkembang jauh dari itu. Madhab itu kemudian madhabiyah itu berkembang menjadi asabiyah, menjadi fanatisme. Bahkan di tahun ke-300-400 itu fenomenanya, kalau dibaca dari Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Ibnu Taghribardi, kemudian Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Athir dan lain sebagainya yang bicarakan periode itu, madhab itu sampai pada tahap membentuk kampung-kampung. Ada kampung madhab Syafi'i, kampung madhab Hanafi, dan seterusnya. Sampai masuk ke wilayah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah jamaah. Di masjid bisa jadi sholat fardu itu dilakukan 4 kali. Jadi yang bermadhab Syafi'i dengan imam madhab Syafi'i, ada kasus begitu. Coba bayangkan. Dan kemudian masuk kepada sentimen-sentimen kelompokan, asobiyah intinya, yang jelas itu sangat dilarang dalam Islam. Sampai-sampai begini. Contohnya, sekali lagi ini diungkap banyak contohnya dalam buku ini. Seorang madhab Syafi'i atau yang bermadhab Syafi'i mengeluarkan satu keputusan, ketetapan berdasarkan tentunya tokoh-tokoh mereka di satu kampung, bahwa penganut madhab Syafi'i tidak boleh atau Hanafi tidak boleh menikah dengan penganut madhab Hambali. Coba kan, kalau kita baca dalam fikih padahal, coba tuh syarat nikah dan mawani'un nikah, penghalang yang mengharamkan, yang membuat nikah itu tidak boleh dilakukan itu apa? Tidak ada kan perbedaan madhab sebenarnya. Kalau ada sekarang repot ini. Juga begitu antara Hambali dengan Maliki dan seterusnya, sama. Dan bahkan ada satu kasus contohnya, kadang-kadang berlebihan gitu, tapi itu terjadi, itu fakta. Jadi ada seorang dari, contohnya dari madhab Hanafi, berkata begini kepada qadhinya, kepada hakimnya di kampungnya, aku kehilangan kambing. Kata hakimnya, kamu keluar saja tuh, lihat di kampung sebelah. Maksudnya itu madhab Hambali waktu itu kalau tidak salah. Kalau di situ ada kambing, ambil saja, itu kambingmu. Subhanallah, ini innalillahi, ini itu musibah besar. Ini terjadi. Ini dampak tadi dari persoalan elit sampai ke masyarakat sampai detik itu. Majelis-majelis ilmu antara satu majelis lain ribut dan lain sebagainya, bahkan saling serang. Ya agak-agak lah ada kasusnya sekarang juga. Terus kemudian apalagi dalam kondisi ekonomi, inflasi sangat luar biasa. Sampai pernah ada kejadian kanibalisme itu pernah terjadi di dunia Islam. Orang makan orang pernah terjadi. Sekarang luar biasa mengerikan. Itu pernah terjadi. Dan inflasi sampai pada titik orang untuk membeli 1 karung gandum itu harus jual rumah. Itu akibat apa? Akibat penyelewengan.
penjualan elit. Sementara elitnya, contohnya di situ disebutkan hitanan seorang anak seorang penguasa, itu gubernur atau petinggi atau apa, itu bisa bawa puluhan kereta berlapis emas dan seterusnya. Kemudian mereka ngadakan pesta. Kalau di musim panas mereka bawa ambil salju, es dari puncak-puncak gunung-gunung Libanon dan seterusnya di musim luar biasa itu. Sampai segitunya. Artinya ada kesenjangan yang sangat luar biasa dalam ekonomi. Nah, di tengah kondisi umat Islam begini inilah pasukan salib itu masuk. Ya memang hadis tadi memang kesimpulan sangat luar biasa. Kenapa umat Islam itu mudah sekali untuk dikeroyok lawannya atau dijatuhkan lawannya? Karena memang ada kelemahan yang sangat mendasar di internalnya, gitu ya. Nah, semua itu kan fenomena. Artinya fenomena kebobrokan umat. Sebenarnya penyakit asalnya apa gitu? Penyakit asalnya kembali kepada tadi, masalah keilmuan. Waktu itu yang menjadi the top mindset masyarakat, cara berpikir masyarakat, yang paling diunggulkan, diagungkan itu adalah rasionalisme yang masuk melalui filsafat keringnya Barat. Sebenarnya filsafat, kalau berbicara filsafat tentang cara berpikir yang berbicara tentang masalah-masalah fisik, matematika, logika, itu masih tidak masalah. Yang jadi masalah, filsafat ini masuk ke ranah ghaibiyat, metafisik. Jadi bukan lagi matematika, bukan lagi masalah fisika, tapi masalah metafisik. Dan itu yang masuk ke dalam masalah bidang agama. Jadi waktu itu masyarakat, kalau sekarang, kalau orang kuliah di mana? Kedokteran hukum. Kenapa? Karena top mindset masyarakat apa? Dunia kerja. Mana yang paling menghasilkan uang paling banyak? Ini berbicara secara umum. Saya yakin ya di masjid sini enggak sih. Mudah-mudahan keyakinan saya tidak salah. Masyarakat umum begitu. Kenapa? Masuk kedokteran atau hukum? Karena dia bisa memberikan revenue yang lebih besar dari segi materi. Karena memang dunia kita materialistik. Saat itu pemikiran, rasionalisme, filsafat, metafisik Barat, Eropa yang masuk melalui tulisan-tulisan klasik mereka. Kemudian yang masuk lagi adalah pemikiran kebatinan yang dikembangkan oleh Syiah saat itu. Dan perlu diketahui Syiah waktu itu sudah mempunyai satu institusi yang sangat kuat di Mesir, Daulah Fatimiyah, atau yang lebih tepatnya Ubaidiyah di Mesir. Mereka bertahan sekitar hampir 300 tahun. Mereka ini yang secara mendasar, cara berpikirnya memang bertentangan dengan kaum muslimin. Karena kalau kita jujur, Syiah itu kalau tidak ada Quran yang kita pegang, tanya Ustaz Umar, kalau tidak ada tafsir para ulama yang kita pegang ini, tanpa Quran dan tafsir para ulama yang kita pegang, mereka sudah bisa berdiri sendiri kok. Karena mereka sudah punya tafsir sendiri, independen. Kalau tanpa hadis Sahih Bukhari, Muslim dan Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, mereka nggak masalah. Karena mereka sudah punya sumber yang lain, mereka punya penggantinya. Bahkan bukan klaim mereka, memang jumlahnya jauh lebih besar. Kalau kita punya puluhan jilid, mereka ratusan jilid. Biharul Anwar itu ratusan jilid, jangan salah. Jadi sebenarnya Syiah itu satu agama tersendiri. Dia sudah punya sumbernya sendiri. Ibarat kata, walaupun masih menggunakan Quran yang ada kita baca, tapi tidak juga bisa dipungkiri kalau sebagian ulama mereka mengatakan ada Quran lain selain Quran Al-Quran yang ada di tangan kita. Yang di kita itu masih kurang. Itu sebagian ulama mereka jelas-jelas mengakui, walaupun ditentang juga oleh ulama sesama mereka. Tapi intinya sebenarnya Syiah itu agama sendiri. Tanpa Al-Quran, Kutubus Sunnah, hadis yang di tangan kita, mereka sudah cukup. Dan mereka bukan sekedar kekuatan pemikiran, sampai kekuatan militer. Di wilayah yang jauh dari Baghdad, mereka bisa kuat dan mendirikan dinasti Ubaidiyah ini hampir 300 tahun. Di wilayah timur mereka masuk melalui milisi-milisi, paham-paham kebatinan, Qaramithah, dan kemudian mereka masuk menggunakan kekuatan milisi Buwaihiyah. Sampai pernah 1 tahun di Baghdad tidak ada khalifah. Coba bayangkan, vakum dari khalifah 1 tahun pernah. Sampai kemudian Saljuk masuk dan kemudian mengembalikan khalifah Abbasiyah ke singgasana. Itu terjadi. Dan yang membuat Eropa begitu mudah masuk ke Palestina, karena saat itu jalur dari Eropa ke Palestina, yang tentu paling utama melalui Mesir, itu dikuasai sepenuhnya oleh Fatimiyah Syiah. Mereka membuka jalur, jatuh jalan selebar-lebarnya untuk pasukan salib agar masuk ke Palestina melalui Mesir.
Maka ini menjadi pendidikan penting nanti dalam Salahuddin Ayyubi. Kenapa Salahuddin Ayyubi menguasai Mesir dulu sebelum menghabisi Palestina? Dalam hal ini ketika dikuasai oleh pasukan salib. 7 tahun Salahuddin itu di Mesir, menyelesaikan Mesir dulu. Mursi baru setahun lah, belum lama. Salahuddin 7 tahun ya Mesir, dengan segala persoalannya. Jadi ini lihat, kaum muslim itu memang diserang banyak persoalan. Maka sebenarnya kalau walaupun ada masalah ekonomi, masalah ada sosial, masalah politik, masalah dan sebagainya, itu hanya fenomena, itu Arab. Kalau penyakit itu gejalanya saja. Orang batuk, pilek, panas, kan ya. Tanyalah orang dokter-dokter itu kan gejala, gitu kan. Yang diobatinya kan, kenapa selalu dia kasih antibiotik? Apa antibiotik itu adalah obat panas? Bukan kan? Kalau perlu insana saja kalau anak-anak, selesai. Kalau batuk prokol selesai, atau panadol. Kenapa antibiotik? Karena ada masalah di dalam, yaitu kekebalan yang harus dibangun. Nah, kekebalan itu yang sedang runtuh di umat Islam, umat ini ya. Nah, inilah yang disadari kemudian oleh ulama-ulama Islam, sebagian ulama-ulama saat itu. Sebenarnya banyak yang menyadari hal ini, tapi yang paling menonjol, yang paling terbaca adalah perannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu perlu ketahui, ketika pasukan salib menyerang itu posisinya sedang menjadi rektor universitas paling bonafit di dunia Islam, Nizamiyah Baghdad. Jadi universitas paling unggul itu waktu itu. Dia rektornya. Imam Ghazali itu sampai pada tahap, ya kalau bahasa kita rektor lah, dia paling besar lah di situ gurunya. Sampai pada tahap keputusan-keputusan Imam Ghazali atau pendapat-pendapat Imam Ghazali sampai menentukan siapa yang menjadi khalifah. Setelah Malik Shah itu meninggal, itu kan orang ingin mengangkat anak yang masih kecil. Semua ulama lain setuju, Ghazali enggak. Naik yang lain, Barkiaruk saja. Barkiaruk yang naik. Sampai menentukan begitu loh Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali di posisi ini dia pun tidak lepas waktu itu dari persoalan-persoalan yang negatif yang ada di sekitarnya. Bahwa ulama dalam struktur waktu itu betul-betul di sisi lain dimanfaatkan oleh para penguasa, mereka juga tidak bebas dari hubud dunia. Kemudian Imam Ghazali itu waktu menjadi rektor disebutkan bahwa fasilitas untuk kendaraannya saja bisa sampai 500 dinar. 500 dinar itu sekarang 1 dinar 2,5 juta, 1 miliar lebih. Luar biasa ini. Dari situ Imam Ghazali kemudian mencopot, melengsarkan diri. Dia tidak mau lagi jadi rektor. Kemudian dia melakukan jaulah ke Syam, Hijaz, keliling-keliling ke Syam, ke Palestina, ke Hijaz. Di saat-saat konflik seperti itu, menyelami persoalan umat. Sekali lagi Ghazali salah satunya ya. Artinya ada yang lain sebenarnya disebutkan dalam buku ini. Cuman yang paling kentara, yang paling terlihat dan karya-karyanya bisa dibaca sampai sekarang oleh Ghazali. Artinya ini kesadaran bukan sekadar pribadi Ghazali, tapi ada beberapa orang. Prinsip yang dilakukan Ghazali apa dalam melakukan perubahan? Disebut dengan prinsip al-insihabul audah. Mundur untuk maju kembali. Artinya begini, di posisi Ghazali, orang itu menunggu ada fatwa tentang jihad. Orang umat Islam lagi diserang kemana-mana, dihabisin di mana-mana. Kan seharusnya yang diminta, ayo umat Islam berjuanglah dan seterusnya. Sebenarnya waktu awal-awal perang salib bukan berarti tidak pernah ada respon. Ada respon. Dan diungkapkan di buku ini bahwa sebagian ulama dari Palestina dan Syam itu datang ke Baghdad membawa bukti bahwa mereka sudah dihabisi. Dan para ulama melakukan munasharah sebenarnya di mimbar-mimbar, di masjid-masjid dalam posisi seperti tadi. Tapi umat tidak bangkit. Tidak ada yang bangkit. Tidak bisa. Gagal itu upaya itu. Ya hanya melahirkan satu respon-respon yang sifatnya sangat-sangat accidental dan spontanitas. Tapi tidak ada respon yang mendalam. Kenapa? Kalau dalam diagnosa Imam Ghazali, umat ini lagi sekarat, lagi sakit. Kalau orang sakit jangan dikasih pedang, obati dulu. Dan sebelum mengobati ketahui dulu penyakitnya apa gitu. Penyakitnya apa? Obati, setelah sehat yuk, kan gitu. Ibaratnya gitu, sederhananya begitu. Maka dia melakukan insihab. Insihab itu apa? Beliau mundur dari percaturan itu, dari hiruk-pikuk itu. Beliau tidak ikut untuk merespon dari secara spontan dan lain sebagainya, enggak. Tapi responnya sangat mendalam, sangat strategik, sangat bertahap gitu.
10 tahun Imam Ghazali melakukan diagnosa terhadap penyakit umat dan kemudian memberikan solusinya. Maka lahirnya dari situ Fadhaih Batiniyah. Fadhaih Batiniyah itu waktu saya kuliah tahun 90-an di Madinah, dosen saya tentang firaq itu, madzhab dan firaq, tentang aliran-aliran dalam Islam, dalam sejarah Islam, mengatakan bahwa dari seluruh kitab yang membahas tentang aliran kebatinan sampai sekarang yang terbaik adalah tulisan Imam Ghazali, Fadhaih Batiniyah. Padahal itu ditulis tahun 500-an, sudah sekitar 900 tahun yang lalu. Coba bayangkan saja, sangat mendalam sekali. Walaupun kalau kita baca mukadimahnya malu. Kata Imam Ghazali, aku sengaja tulis buku ini dengan bahasa yang sederhana untuk agar mudah dibaca. Tapi saya bacanya susah banget itu loh. Bahasa Fadhaih Batiniyah itu ternyata bahasa berat ya. Padahal kata dia sudah mudah banget gitu. Jadi masalah kebatinan, dia ungkapkan kebatinan untuk begini hakikatnya, ini masalahnya, ini penyimpangannya, disodorkan kepada umat. Dan gak tanggung-tanggung Imam Ghazali menyodorkannya kepada penguasa waktu itu. Nih kebatinan itu, sebarkan kepada umat. Coba begitu. Kemudian masuk ke filsafat barat atau filsafat Aristotelian lah tepatnya, Aristoteles, yang masuk ke bidang metafisik, masuk bidang ilahiyat, membahas masalah ketuhanan, masalah gaib. Itu kan sudah nggak benar. Kita sudah punya Quran. Quran itu yang menceritakan semua tentang yang gaib. Semua yang gaib itu tidak bisa kita sentuh. Rasulullah saja tidak bisa. Kita tahu yang gaib itu melalui wahyu samiyat, hanya melalui wahyu. Di luar itu tidak bisa kita merekayasa gaib dengan logika kita. Lah itu yang Aristotelian itu masuk lewat itu. Hancur umat. Pandangan-pandangan hidup jadi banyak yang terbalik gara-gara itu. Dan prakteknya menjadi kacau akhirnya. Dibahas, dikaji, dikritik habis-habisan. Tahafutul falasifah keluar. Gitu kan. Tahaful, inkonsistensi para filosof. Itu mengkritik filsafat Ibn Sina di situ, atau filsafat Aristotelian tepatnya. Habis dihabisi, luar biasa. Dan bahasanya menyindir betul. Kata dia menggambarkan waktu itu kalau orang membahas filsafat itu suka orang menjadi orang yang paling pintar gitu. Kata Imam Ghazali, padahal banyak di antara mereka yang sok berbahasa filsafat itu nggak ngerti filsafat. Imam Ghazali memang luar biasa, sangat jenius. Dia dalamnya dia kuasai dan kemudian dia kritik gitu. Dengan bahasa Arab, semua dengan bahasa Arab. Yang menarik begitu. Jadi bukan dengan bahasa Latin ya, jangan salah. Aristotelian itu kan tentu berbahasa Latin awalnya. Tapi ketika masuk dunia Islam diarabkan, kemudian dikuasai dan kemudian dilahirkan kembali dalam sesuatu yang baru. Dan sebenarnya ini adalah kunci kemajuan umat Islam, peradaban Islam. Ini intermezzo sedikit lah. Peradaban Islam itu muncul atau maju karena ketika mereka berinteraksi dengan peradaban-peradaban luar Islam, Persia, Romawi, India, Cina, kan di situ ada kedokteran, ada matematika, ada macam-macam. Yang mereka sudah memulainya lebih dulu ketimbang kaum muslimin, Arab. Itu semua manuskrip diambil, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh kelompok elit penerjemah sekaligus ulama. Dan mereka itulah kemudian yang mengkaji kembali, mengkaji ulang, dan kemudian memprosesnya dalam bentuk sebuah yang baru dan kemudian diajarkan kepada murid-murid. Itu yang membuat maju. Jadi menurut saya salah besar kalau kita ingin maju sekarang, ingin mengungguli Barat, belajar matematika dengan bahasa Inggris, fisika dengan Inggris, akan terlambat kita. Biar yang belajar itu sekelompok orang saja belajar bahasa Inggrisnya. Artinya ambil kemajuan-kemajuan Amerika, Inggris, Jepang dan seterusnya sekarang itu. Sekelompok elit saja, kuasai betul. Kemudian lahirkan dalam bahasa Indonesia dan ajar kepada anak, itu kan cepat kita maju. Dulu Barat pun ketika kemudian maju, juga begitu. 500 tahun mereka menerjemahkan karya-karya ulama Islam. Manuskrip-manuskrip ulama itu diterjemahkan dalam bahasa Latin. Pertama setelah Perang Salib. Sebenarnya dalam tanda petik itu berkah Perang Salib bagi Eropa. Mereka jadi tahu ternyata ulama Islam itu lebih banyak sudah jauh mengkaji tentang bahkan ilmu-ilmu yang tadinya dilahirkan dari Barat. Orang Barat itu baru kenal, orang Eropa itu baru kenal Aristoteles itu setelah dikenalkan oleh Ibn Sina dan Ibn Rushd, gitu kan. Baru mereka tahu, oh ternyata Aristoteles itu ngomong gitu ya. Padahal Aristoteles Yunani. Coba bayangkan, artinya dalam tanda petik bodohnya orang Eropa dulu begitu. Harus belajar dengan Islam. Kita tidak tahu sejarah ini. Nah kita kembali. Jadi Imam Ghazali kata tahafudz falasifah,
kemudian tentang masalah tentang masalah kalamnya dan sebagainya, keluarnya Al-Munqidh dan pengalaman pribadinya, pengalaman spiritualnya Al-Munqidh bin Ad-Dhalal. Kemudian Imam Ghazali juga mengangkat masalah gap antara syariah dengan hakikah, antara tasawuf dan fikih. Dan kemudian mencoba beliau untuk mencari benang merah, dan muncullah Ihya Ulumuddin. Tentu kalau kita bicara Imam Ghazali punya kesalahan, manusia semua punya kesalahan. Tapi lihat yang dilakukan beliau adalah memang sebuah upaya yang sangat strategik, yang sangat bertahap, sistematik, dan betul-betul menjawab tantangan pada masanya. Dan dari situ kemudian manusia atau masyarakat sampai pada tahap setelah Ghazali itu meninggal, masyarakat muslim yang tadinya sangat mengagungkan logika Aristotelian dan filsafatnya, itu sampai kemudian mencibirnya. Coba saja, pengaruhnya luar biasa. Orang-orang di masa itu mengajari Ihya Ulumuddin itu dari hafalan, dia hafal. Itu bukan sederhana gitu ya. Kita ngapal Qurannya susah gitu, apalagi ngapal kitab ini. Ini kitab ini dihafal. Ini pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, jadi sudah didiagnosa. Tapi ini kan masih dalam tataran wacananya. Imam Ghazali kan masalahnya kan fenomena real masyarakat sedang terpuruk. Bagaimana bangkit? Nah, maka setelah ilmu-ilmu itu diperbaiki oleh Imam Ghazali, kemudian dilahirkanlah sebuah pendekatan atau metode baru dalam menerapkan ilmu itu. Beliau bahkan sampai pada tahap membuat satu madrasah baru. Imam Ghazali setelah rihlah jaulah itu diminta mengajar di Universitas Nizamiyah lagi di Nishapur, bahkan pernah diminta ke Baghdad, tapi menolak. Dia mendirikan satu madrasah sendiri. Madrasah itu kalau di kita sekarang sebenarnya polanya milik pesantren, artinya pesantren yang mirip pola Imam Ghazali. Jadi untuk pendidikan keilmuan sekaligus pendidikan kejiwaan. Jadi ada asrama, di asrama itu pendidikan sosial dan kejiwaan. Ada kalau kita mungkin kelas karena klasikal untuk pendidikan pelajaran materi. Itu luar biasa itu. Dibagi dua seperti itu Imam Ghazali. Ada pendekatan baru, tujuannya apa? Melahirkan generasi baru ulama. Ini tujuannya. Tujuannya melahirkan generasi ulama yang sudah disibgha dengan sibgha yang baru, yang keluar dari kategori ulama su. Imam Ghazali sering mengungkapkan ulama su atau ulama dunia, gitu ya. Ketika menjadi ulama yang benar-benar representatif dengan misinya. Dan dari generasi ulama inilah kemudian lahir betul-betul memang terjadi generasi ulama di masa Abdul Qadir Jilani. Ini yang perlu diingat bahwa Abdul Qadir Jilani itu sebenarnya dengan Ghazali adik periode lah. Imam Ghazali ketika meninggal, Abdul Qadir itu 17 tahun. Dan Abdul Qadir Jilani sudah ke Baghdad. Kemungkinan besar sebelum itu sudah ketemu dengan Imam Ghazali. Jadi kemungkinan besar Imam Ghazali dari segi sejarahnya memang bertemu. Tapi dari segi pengaruh pasti. Kitab Al-Ghunyah karangan Abdul Qadir Jilani dalam beberapa bagian itu menjiplak hadis, katakanlah begitu, atau mengutip hadis dari Ihya Ulumuddin. Itu menunjukkan terpengaruh betul dengan Ghazali. Sekali lagi ini bukan sekedar wacana, akhirnya menjadi sebuah gerakan generasi ulama baru. Dan dari Abdul Qadir Jilani dan kawan-kawan ini yang sebenarnya kemudian menjadi sebuah organisasi ulama yang terjadi masa itu, yang mulai dari Al-Jauzaqi, kemudian Abu Madian Al-Maghribi dari sejak Maghrib, dari Maroko, dari Spanyol sampai ke ujung timur, itu ada perwakilan masing-masing. Dan disebutkan dalam beberapa literatur bahwa mereka ini, para ulama ini dengan organisasinya kumpul secara periodik di Mekah di musim haji, memanfaatkan musim haji untuk membahas masalah-masalah umat, masalah-masalah krusial umat. Dan kemudian sekolah-sekolah itu punya spesialisasi. Artinya kalau di daerah contohnya di daerah ada namanya daerah kalau kita mungkin sekarang di daerah minyak Mosul, Irak, itu ada satu madrasah. Dulu di daerah situ kabilah-kabilahnya ada kabilah bekas preman kalau bahasa kita sekarang. Karena orang-orangnya satu kabilah itu dikenal dengan premanismenya. Di masa Islam itu jeblok, mereka itu sering dimanfaatkan sebagai milisi-milisi bagi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Setelah adanya madrasah itu diubah paradigmanya, cara berpikirnya, sehingga setelah preman itu dalam tanda petik nyentri,
Mereka justru yang kemudian menjadi tentara-tentara penting Salahuddin Ayyubi di masa kemudian. Jadi tentara Salahuddin Ayyubi itu adalah, atau panglima-panglimanya, itu adalah murid-muridnya dari ulama-ulama ini. Kalau nggak salah Syekh Al-Hakkari, daerah Hakkar, gitu loh. Jadi bisa kita lihat ini, hanya mereka ini kemudian berpadu, karena mereka kemudian semuanya terfokus. Terfokusnya adalah ke Syam, terutama ke Palestina, karena itu isu terbesar pada masa itu. Nah, jadi sebelum menutup, tentu mungkin sudah agak dekat waktunya untuk sesi pertama. Yang perlu kita sadari bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kawan-kawan itu yang kemudian kita kenal dalam hierarki strukturnya itu sebagai struktur ketasawufan, sebenarnya dulu ada struktur organisasi, Qutbul Ghaus, Qutbul Aqtab, dan seterusnya, Autad, dan lain-lain. Itu struktur organisasi. Fungsinya ada organisasi. Karena kita akan lihat setelah ini bagaimana generasi Salahuddin bangkit. Hampir bisa dikatakan semua yang berperan penting di generasi Salahuddin adalah murid-murid Abdul Qadir Jilani dan kawan-kawan dari semua madhab. Menarik sekali. Abdul Qadir Jilani itu madhabnya Hambali, dan dia melahirkan ulama-ulama Hambali sangat besar. Di antaranya Abu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni, dan lain Al-Mughni saja, Ibnu Qudamah. Kemudian juga yang saudaranya juga Ibnu Syihab Al-Maqdisi dan lain-lain. Tapi yang menarik kemudian mereka ini bisa bekerja sama dengan sangat luar biasa dengan pemuka-pemuka mazhab Syafi'i yang itu tidak pernah terjadi sekitar sekian puluh tahun sebelumnya. Nah, itu insya Allah kita akan bahas. Sekali lagi ini ya, fakta-fakta yang kita angkat, bagaimana permasalahan umat waktu itu terjadi dan bagaimana dibaca dan kemudian dicarikan solusinya sehingga melahirkan generasi Salahuddin Ayyubi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lemas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan Kang TJ tadi tentang anak-anak Gaza dinyatakan di sini, kayaknya jawabannya sama juga. Kalau tanya mau siapa yang mau jadi presiden, ini kan umurnya sama, nggak mungkin jadi presiden semua, paling satu juga. Yang lain juga jadi menteri, pikir-pikir jauh juga, jadi nggak usah aja lah gitu. Apalagi di Ramadan ini, siapa yang mau menjadi ulama, menjadi ibu-ibu yang baik, menjadi Khadijah yang baru dan seterusnya, atau menjadi ibu-ibu yang melahirkan Khalid bin Walid. Itu Abu Bakar dulu pernah. Setelah Khalid bin Walid dikirim dan berkali-kali, kemudian Abu Bakar melihat mencari orang yang sama seperti Khalid itu susah sekali, kata Abu Bakar. Ajazat nisa'ul Arab ayyalidna mithla Khalid. Wanita-wanita Arab sudah tidak bisa lagi melahirkan laki-laki seperti Khalid. Abu Bakar menyerotinya ibunya, artinya yang paling berperan ya ibu gitu loh. Artinya ibu Khalid itu memang luar biasa sehingga melahirkan seorang Khalid, dan itu tidak mudah gitu. Nah tentunya ini kan cita-cita ibu-ibu lah yang perempuan. Bedanya ini ditanyakan di sini, tantangannya nggak ada. Siapa yang kemudian mau berjuang di garis depan, merobit kemudian syahid, angkat tangan sih bisa. Tapi kalau di Gaza kan belum tentu itu. Artinya memang tantangannya berbeda. Sekarang tantangan di sini apa kira-kira? Nah ini dia yang sedang kita bicarakan. Siapa yang mau mendalami usul fiqh sehingga menjadi ulama usul fiqh dan kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer? Siapa yang bisa menyelami masalah ekonomi Islam sehingga menjadi pakar ekonomi Islam dan menyelesaikan persoalan ekonomi Islam yang bisa menggantikan sistem ekonomi kapital? Wah, itu seharusnya sekarang plan gitu kalau di Indonesia. Kalau setiap bidang itu, kedokteran, fisika, apa semuanya, siapa yang mau jadi fisikawan tapi setelah menjadi fisikawan jadi ahli dalam fisika, tahu benar ternyata semua ini adalah ciptaan Allah, ma khalaqta hadza batila. Wah, kalau itu terjadi, jadilah Indonesia saya yakin. Nah itu dia. Karena memang tantangan kita ya Israel malas kesini kayaknya dalam bentuk itu, tapi bentuk lain ya. Nah, generasi Salahuddin lahir, tadi kita sebutkan bahwa mereka ini lahir dari sebuah desain para ulama. Sebenarnya kan kita harus mencari benang merah bagaimana pemikiran para ulama yang sangat-sangat ilmiah, yang sangat-sangat menusuk kepada persoalan-persoalan yang detail, bahkan kadang-kadang persoalan yang sangat mungkin filosofis gitu ya. Itu melahirkan sebuah gerakan gitu. Kalau di kita kan sekarang orang berpikir atau kadang-kadang lah pernah saya dengar
Sekarang itu kita harus menjadi aktivis. Aktivis intinya ya kita harus berbuat. Jangan terlalu berkecimpung di akademik loh. Emang ada gap antara masalah ilmiah dengan masalah keaktifan seseorang dalam sebuah pergerakan. Seharusnya tidak. Justru dua-duanya itu yang letari. Dan tadi saya sedikit kutip dari Imam Ghazali tentang apa yang membuat masyarakat itu tenang, damai gitu ya. Ya karena orang-orang yang membuat kebijakan itu berilmu gitu. Ketika orang-orang yang membuat kebijakan tidak berilmu, dia membutuhkan orang berilmu untuk jadi penasehat, untuk menjadi staf ahli, akhirnya kan banyak biaya, banyak dana. Umar, Abu Bakar tuh nggak perlu mengangkat staf-staf ahli yang kemudian dalam konteks sekarang kita digaji, ada rapat, uang sidang, nggak perlu. Mereka juga udah ulama kok, gitu loh. Sehingga ulama ya sudah, sekarang didik aja generasi baru, kan gitu. Nah ini, bagaimana kita menyinkronkan antara upaya para ulama di bidang akademik ilmiah dengan kemudian pergerakan. Rupanya justru yang terjadi adalah orang-orang yang ada pada masa itu yang jelas-jelas mengetahui atau merasakan langsung problem yang ada di tengah masyarakat muslim, yang fenomenanya jelas mereka terlihat dengan lemahnya kaum muslimin menghadapi tantangan-tantangan dan juga tantangan terbesar itu Palestina, dan juga rusaknya kaum muslimin secara internal. Orang-orang yang punya kesadaran untuk memperbaiki kemudian mencarikan jalan keluar, dan kemudian mereka menemukan pada gerakan ulama ini. Mereka lah yang kemudian belajar bersimpuh di depan para ulama, belajar. Kalau kita lihat Nuruddin Zanki contohnya, dia itu belajar pada seorang guru, ayah dari Muwafaquddin Ibnu Qudamah, itu seorang ulama besar. Itu belajar layaknya orang biasa, murid biasa. Duduk, padahal dia anak sultan, gitu deh. Dia belajar betul seperti murid yang lain dan dia berprestasi di situ. Juga Salahuddin Ayyubi juga begitu. Bahkan Salahuddin Ayyubi sebenarnya bisa dikatakan waktu mudanya itu masih bandel-bandel. Ada kisahnya waktu muda, usia 17 tahun, itu kerjaan cuma main bola kalau bahasa kita sekarang ini. Sebenarnya kayak main polo. Polo itu permainan lama, permainan tua. Jadi naik kuda, memang itu ada segi keahlian sih, skill menunggang kuda, mengendalikan kuda sambil memukul bola gitu loh. Tapi itu bagaimanapun juga lebih sisi permainan yang menonjol di usia-usia muda Salahuddin Ayyubi. Tapi karena dia berada di lingkungan rumah Nuruddin Zanki yang sudah tersibgoh, dia didik nih anak barunya, anak angkatnya nih. Karena Salahuddin Ayyubi bukan anak langsung dari Nuruddin, tapi anak angkatnya, kurang lebih anak didiknya. Dimasukkan ke persoalan-persoalan yang dihadapi umat, sehingga Salahuddin tersadarkan ternyata persoalan umat begitu besar dan dia membutuhkan jawaban-jawaban besar juga dari kita. Akhirnya apa? Anak-anak seperti Salahuddin dan seusianya di usia-usia muda itu kemudian sudah berpikir masalah-masalah besar. Ini yang penting. Ini yang barangkali dalam dunia pendidikan kita justru dijauhkan. Dunia pendidikan kita itu bagaimana semua urusan tentang anak muda, tentang materi atau apapun pengajaran itu bagaimana yang sesuai dengan usianya, dalam arti yang mudah, sesuatu yang kapan berbicara masalah besar? Kapan berbicara masalah umat? Kapan berbicara bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard itu sangat luar biasa berat. Ketika Allah menawarkan amanah tanggung jawab itu kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, itu makhluk yang sangat besar-besar. Fabaina ayyahmilnaha, semuanya kemudian tidak sanggup. Wa ashfaqna minha, semua takut tidak bisa menanggung beban amanah Allah itu. Wa hamalahal insan, justru manusia yang menanggungnya. Manusia itu memang tercipta untuk melahirkan hal yang besar karena dia memang menjadi pengatur kehidupan di alam bumi ini supaya sesuai dengan risalah Allah. Berat memang. Makanya ketika orang-orang seperti Nuruddin dan di generasinya itu memahami betul, sudah memahami, mereka mencoba mentransfer ke adik-adiknya atau anak-anak didiknya yang lebih muda seperti Salahuddin Ayyubi untuk sudahlah, skill kamu itu dalam menunggang kuda itu untuk berjihad di jalan Allah. Kan gitu. Karakter kami begitu luar biasa, itu kemudian dididik. Lahirlah anak-anak muda saat itu yang di usia belasan tahun sudah pada posisi-posisi yang penting. Dan menurut saya ini pengulangan dari apa yang dilakukan oleh generasi sahabat Rasulullah dan para sahabat tentunya. Kalau kita baca perang Badar saja itu sebenarnya bisa kita terenyuh ya kalau kita membaca tulisan atau narasi yang dibuat oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basha dalam Suwar min Hadis Sahabah ketika dia menceritakan seorang Zaid bin Sabit.
ketika pasukan muslimin menuju perang Badar dan Rasulullah sedang menghimpun pasukannya, tentaranya, seorang anak kecil tiba-tiba muncul. Dia menyeret pedang yang panjangnya hampir sama tingginya dengan badannya. Dia datang dan kemudian masuk ke dalam barisan. Kan gitu. Kemudian ketika Rasulullah mengecek, Rasulullah kemudian bertanya, "Kamu siapa?" "Zaid bin Sabit." Rasulullah tersenyum, "Kamu belum cukup umur, nak. Pulanglah." Coba bayangkan. Karena waktu itu umurnya baru 12 tahun. Anak 12 tahun itu keluar bawa pedang dengan bangga ingin masuk pasukan. Karena tahu ini bisa berdampak perang dan dia harus ikut membela Islam. Coba bayangkan saja. Itu oleh Rasul dikeluarkan. Itu nangis, dipelukan ibunya kemudian balik ke orang tua. Yang namanya juga anak kecil kan ya. Kenapa? Tapi nangis kenapa? Bukan karena tidak dikasih permen. Tidak diizinkan bergabung dengan pasukan muslim. Anak 12 tahun. Dan Zaid bin Sabit bukan satu-satunya. Di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar yang juga kemudian itu anak-anak di bawah 15 tahun semua. 14 tahun usianya. Coba bayangkan, 14, 13 tahun, 12 tahun. Ya itu di perang berikutnya, di perang Uhud yang diundi gulat. Itu intinya apa? Anak-anak sekecil itu sudah berpikir besar. Sudah berpikir besar. Dan kemudian hanya beberapa tahun kemudian Rasulullah memang betul-betul bisa kan mengangkat seorang Usamah bin Zaid di usia belum genap 18 tahun menjadi jenderal. Di kita untuk menjadi jenderal itu menempuh pendidikan dan biaya yang sangat mahal. Untuk melahirkan satu jenderal berapa miliar negara harus mengeluarkan uang. Rasulullah Usamah bin Zaid jadi jenderal di usia 18 tahun, tidak pakai biaya yang macam-macam. Ini kan keunggulan sistem pendidikan Islam untuk melahirkan orang-orang besar. Tentu kita tidak hanya berbicara masalah kepemimpinan dalam militer. Ini hanya model, hanya contoh satu bidang di mana kaum muslimin bisa melakukan akselerasi yang luar biasa. Anak kecil di usia-usia baligh itu betul-betul sudah baligh. Ini tantangan pendidikan Islam. Artinya ketika baligh itu, kita tahu baligh itu apa konsepnya dalam Islam. Seorang itu sudah secara mandiri, independen, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuatnya benar dan salah, ada resiko, pahala dan dosa. Anak baligh sekarang dalam pendidikan kita diperhitungkan nggak ketika baligh itu menjadi apa? Enggak. Dalam pendidikan kita, perencanaan pendidikan kita, dalam kemudian prakteknya, apakah anak-anak itu diperhitungkan usia baligh mereka? Ketika dia jadi baligh, dia bisa apa? Secara mental? Oh enggak, dia masih anak-anak, dia masih remaja. Itu ledekan untuk adik-adik sebenarnya. Diledek itu. Masa anak-anak udah 15 tahun dan enggak dong. 15 tahun itu sudah bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya minta surga atau neraka? Maksudnya atau dihindari dari neraka. Luar biasa kan konsep Islam itu. Anak baligh itu, laki-laki perempuan sudah independen, sudah mandiri, sudah bertanggung jawab. Kalau anak sebelum baligh merusak sesuatu barang orang yang menanggung orang tuanya. Setelah baligh dia bertanggung jawab. Gitu ya. Nah ini juga ini persoalan besar dalam pendidikan. Nah orang-orang seperti Salahuddin dan kawan-kawan itu di usia belasan tahun sudah disiapkan. Tapi tentu Salahuddin sebagaimana manusia biasa di masanya juga mengalami masa tadi gitu. Tapi yang penting bagaimana sekarang Islam itu punya kekuatan dalam yang sangat luar biasa. Artinya untuk melakukan perbaikan, untuk mencapai sebuah kemajuan, Islam itu sebenarnya tidak membutuhkan konsep-konsep asing. Sebenarnya kalau cuma perangkat-perangkat asing mungkin. Dan itu dilakukan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah setiap menemukan perangkat baru atau sarana baru, beliau tidak pernah anti yang baru. Tapi konsep dasar tetap dimiliki Islam untuk membangkitkan orang. Ketika kemudian Quran dan Sunnah dikembalikan kepada porsinya untuk mendidik orang-orang itu, lahir orang besar. Dan ketika tampil mereka bisa berhadapan dengan orang-orang yang dibentuk oleh sistem, oleh konsep yang tidak Islami. Dan ketika berhadapan unggul, menang. Ini kelebihannya. Nah, Salahuddin itu dipersiapkan dengan semurni-murninya konsep Islam. Karena para ulama yang mendidik mereka adalah ulama-ulama yang sudah terbentuk dalam satu aliansi generasi baru para ulama yang dididik dengan cara tadi. Yaitu para ulama sebelumnya, selevel Ghazali dan lain-lain, Ki Al-Hirasi dan lain sebagainya. Mereka itu melakukan semacam pemurnian. Jadi mereka membedakan antara Islam yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah dan warisan Islam. Dalam arti warisan ini warisan budayanya, tradisinya, pandangannya, yang sebenarnya itu adalah
pandangan manusia terhadap Islam yang tidak selamanya baik dan benar. Ada kalanya salah. Itulah yang kemudian dikikis, dimurnikan dari itu. Sehingga betul-betul siwgahnya Islami. Itulah yang kemudian disodorkan pada generasi berikutnya. Maka lahirlah generasi itu, generasi Abdul Qadir Jalil dan kawan-kawan yang menarik. Tadi ada yang bertanya melalui SMS, bisa nggak diulang format itu? Gerakan dari Al-Ghazali dengan dengan Abdul Qadir Jalil. Sangat bisa. Sangat bisa. Pemikiran manusia itu adalah anugerah dari Allah. Akal kita ini akal yang sangat luar biasa besar. Sebenarnya akal kita itu bisa memuat banyak hal jauh daripada yang selama ini kita masukkan. Teori tentang akal itu kan orang barat tuh mengakui kalau akal kita tuh lebih besar kapasitasnya daripada yang kita bayangkan. Ini giant ini raksasa betul. Masalahnya kita tidak terbiasa untuk katakanlah memberi asupan kepada akal kita itu hal-hal yang luar biasa, terlalu sederhana. Anak-anak itu jangan dijejali hafalan Quran, nanti nggak bisa menganalisa, nggak bisa berpikir realistis. Sejak kapan? Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Semua fenomena alam ini, teknologi semua adalah ciptaan Allah. Mana mungkin berbenturan antara firman Allah dengan ciptaan Allah? Tidak mungkin. Kalau anak hafal Quran kemudian tidak bisa matematika, siapa bilang? Kami di Jakarta mengadakan semacam olimpiade matematika dan studi Islam yang hadir banyak sekali, ribuan yang ikut di Jakarta. Mudah-mudahan Pekanbaru bisa ikut juga. Se-Indonesia kita buat. Bisa. Gitu. Apa yang nggak bisa? Ulama-ulama dulu kita, mau apapun bidangnya, setelah mereka kemudian dewasa, mau jadi mufassir, ahli fikih, kemudian ahli sejarah dan seterusnya, kedokteran, astronomi, semua ulama. Coba baca biografi mereka. Kecilnya, umur 5 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, di mana mereka belajar? Di kutab. Semua di kutab. Di kutab apa pelajarannya? Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Mau jadi astronom, mau jadi dokter, mau jadi apapun, awalnya adalah Al-Quran. Jangan salah itu. Ini metode kita dulu. Al-Quran itu mengandung 6.000 sekian ayat dan sekian puluh ribu kata. Dan kekayaan kata Al-Quran itu sekaya tema-tema yang ada di dalamnya. Al-Quran bicara tentang masalah kelautan, Al-Quran bicara tentang masalah geologi, Al-Quran bicara masalah astronomi, Al-Quran masalah kesehatan, Al-Quran masalah apa lagi? Paling masalah fikih, itu jelas memang isinya. Al-Quran bicara tentang semua itu. Anak kecil ketika dijejali dengan ribuan, bahkan puluhan ribu kosakata tentang tema-tema yang berbeda, itu berarti sejak awal sudah didekatkan pada tema yang beragam itu. Ketika mereka menguasai Al-Quran, kemudian menguasai perlahan-lahan tafsirnya, didukung dengan hadisnya, terbukalah dunia. Mau apapun bidangnya mereka masuki. Dulu begitu, 7 abad dulu begitu. Kenapa kita sekarang kalau orang belajar fikih nggak ngerti astronomi? Ya karena memang metode pendidikan kita tidak ke sana. Kenapa orang kalau yang mau masuk MIPA kemudian bahkan agak nyinyir dengan yang IPS atau gimana gitu, atau apalagi agama? Itu karena memang cara pendekatan pendidikan kita salah. Itu persoalannya. Makanya bingung kita. Masa bisa digabungkan sih? Bukan sekedar digabungkan, melahirkan orang dulu. Umar bin Khattab untuk menjadi seorang khalifah yang sukses, administrasi Umar itu menurut saya yakin, administrasi Umar itu lebih akurat ketimbang BPS Indonesia. Ini bukan sekedar kira-kira asumsi, enggak. Umar itu punya diwan itu manajemen administrasi Umar itu. Diwan Umar itu mencatat semua orang yang berhak mendapat santunan negara setiap tahun. Artinya setiap tahun ada pembaharuan, ada sensus. Dan yang mendapat santunan negara di zaman Umar itu orang yang sudah mulai sejak balik sampai berikutnya. Setiap kepala. Yang belum balik nggak dapat, gitu ya. Tapi selain yang sudah balik, yang dapat santunan dari negara itu adalah anak bayi yang baru lahir. Artinya setiap ada yang lahir di negara Islam itu akan didatangi oleh pemerintah dan diberi santunan. Ibunya tentu, tapi haknya hak si anak. Karena kelahirannya. Berapa? 10 dinar.
Kalau sekarang itu 25 juta kalau lahirkan itu dikasih duit. Mau nggak melahirkan? Enggak, pertanyaan enggak kepada adik-adik laki-laki, yang khawatir lah. Artinya sekarang itu orang takut-takut melahirkan punya banyak anak karena pikirannya ya diantaranya ekonomi. Zaman Umar itu 25 juta. Itu catatan sejarahnya. Itulah. Dan bukan hanya anak yang dikasih. Orang tuanya kan sudah balik, dapat juga hak. Semua yang sudah balik di dalam satu keluarga itu mendapat santunan paling kecil itu 50 dinar. Sekitar 125 juta. Satu kepala. Kalau di rumah itu ada 5 orang, itu ada 4 orang saja, berarti ada 500 juta uang di rumah itu dalam 1 tahun. Nggak usah kerja. Artinya 1 bulan berapa? Kalau 500 juta setahun. Nah, asik sekali. Bisa dibiayai oleh tunjangan negara loh itu. Nah itu dia. Itu paling kecil. Maksudnya begini, dengan adanya diwan itu, coba lihat. Berarti orang yang meninggal ketahuan. Tahun ini yang meninggal, setahun ini meninggal siapa? Karena sudah tidak dapat lagi. Yang lahir berapa? Ketahuan. Jadi sensus penduduk zaman Umar jauh lebih akurat ketimbang BPS. Yang setiap pemilu bingung. Setiap pilkada bingung, itu kan. Ini menunjukkan apa? Secara administrasi siapa yang mengajarkan Umar? Apakah Umar belajar ilmu administrasi, akuntansi dan seterusnya? Enggak. Dia belajar Al-Quran. Dan ilmu-ilmu itu kemudian dia pelajari berikutnya. Mudah saja lah, nggak ada yang susah. Nggak perlu kuliah 5 tahun, 4 tahun. Intinya begitu ya. Artinya pendidikan Al-Quran itu dengan kosakata yang sangat beragam, itu betul-betul mendekatkan si anak didik kepada banyak tema dalam hidupnya. Itu yang menarik, itu yang menarik. Dan mereka hafal itu sejak kecil. Anak 12 tahun gak hafal Quran itu aib itu dulu itu. Di zaman pendidikan Islam. Kalau sekarang kayaknya kalau bisa membaca atau masuk Al-Quran di usia 12 tahun, tamat SD bangga sekali. Memang sudah berbalik. Salahuddin, Nuruddin itu generasi yang dilahirkan dengan cara pendidikan ini, pendekatan ini. Karena di zaman Nuruddin itu negara atau Kesultanan Nuruddin yang berada di Halab, di Aleppo sebenarnya basisnya awalnya. Karena Aksangkar kakeknya itu berada di Aleppo awalnya, kemudian sampai ke Damaskus dan seterusnya. Suriah lah secara umum. Itu sejak zaman ayahnya Imaduddin Zangki itu sudah menerapkan katakanlah prinsip-prinsip Islam yang sangat ideal gitu loh. Mengembalikan kepada suasana yang lebih dekat kepada pemerintahan khilafah, model pemerintahan khilafah Rasyidin. Sampai-sampai ada satu titik yang sebenarnya ini menjadi satu PR besar bagi kita ya. Dalam masalah untuk menggeliatkan kehidupan ekonomi, apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki justru berbalik dengan cara berpikir orang sekarang. Dalam manajemen negara, negara sangat bergantung pada pajak, penghasilan pajak yang sangat beragam itu. Indonesia PBN-nya tentu hampir 70% dari pajak, 60% atau 70% dari pajak. Nuruddin Zangki ketika menjadi khalifah atau menjadi sultan, ketika menjadi sultan, dia justru membatalkan semua bentuk pajak yang tidak syar'i. Dikurangi semua pajak. Ini kan menjadi, menurut saya berbalik betul dengan cara berpikir kita sekarang. Justru pajak itu dipangkas sebanyak-banyaknya sehingga betul-betul yang syar'i saja. Tapi justru dengan cara memangkas pajak, kehidupan ekonomi malah menjadi semakin maju. Kenapa? Masyarakat yang punya uang itu berani berinvestasi tanpa takut. Dan kemudian itu uang menjadi berkah karena semua orang mendapatkan efek dari investasi langsung di lapangan, di bidang-bidang yang real. Sekarang orang punya duit, investasinya nggak di bidang yang real karena takut hilang mulai dari sisi perizinan, kemudian pungutan, apalah namanya, apalah macam-macam lah, sampai kemudian harga yang tidak jelas, persaingan yang tidak sehat, sampai akhirnya daripada nggak jelas mendingan yang jelas. Dan yang jelas itu artinya uang itu tidak diinvestasikan di bidang-bidang yang real. Di zaman itu justru karena merasa mereka tidak ada beban pungutan dan lain sebagainya macam-macam, akhirnya mereka menginvestasikan dalam bidang-bidang yang real itu, sehingga semua orang malah merasakan akibat dampak dari peredaran uang yang ada di masyarakat ekonomi menjadi maju di masa itu. Dan diantaranya yang menjadi hasilnya bukan sekedar pendidikan bebas biaya. Orang belajar itu, kalau orang dari luar negeri datang, maksudnya kalau bahasa kita ya, dari luar Kesultanan Zangki datang ke Halab, ke Damaskus, ke Suriah lah, untuk belajar, untuk bahkan jadi musafir sekalipun, karena musafir menjadi hak Ibnu Sabil. Ini penerapan konsep zakat yang benar. Itu
mulai dari musafir biasa, apalagi mencari ilmu. Pencari ilmu itu surga ya. Suriah itu menjadi surga mencari ilmu di zaman Nuruddin Zangki. Selain diberi uang, semua kebutuhan dipenuhi. Tempat tinggal disediakan, asrama-asrama yang kalau bahasa kita itu lebih mirip ke hotel. Sampai ada air dingin, air panas, semua ada disediakan di zaman itu. Kalau musafir, bukan sekedar tempat tinggal dan makanan yang gratis. Sampai kalau kendaraannya itu rusak, dalam hal ini bukan rusak bahasanya, kecapean lah karena kuda, onta gitu kan, kecapean. Sementara mereka harus melanjutkan perjalanan dengan cepat. Itu bisa ditukar gratis dengan kendaraan baru, dengan unta baru, dengan kuda baru, gratis, langsung melanjutkan, memudahkan. Coba kalau itu diterapkan dengan dana zakat kita, bisa nggak ya? Terutama pas masa mudik ya. Jadi dari mana, dari Medan mau ke Lampung atau mau ke Jakarta, nyampe di Pekanbaru, mobilnya ini mobil udah tahun sekian nih, udah capek nih, nanti overheat dan lain sebagainya. Ganti, kalau Kijang ganti Kijang Innova gitu yang baru. Kira-kira bisa nggak gitu? Itu Nuruddin Zangki itu bisa itu dulu. Pertanyaan, saya ingin mengatakan bahwa kemajuan mereka bukan sekadar militer. Militer itu betul, Kang Taja bilang itu salah satu bukti pencapaiannya. Itu puncaknya iya, karena itu memang harus berlawanan. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sosial mereka jadi maju, gitu loh. Dan itu yang membuat masyarakat sehat. Lahirlah generasi Salahuddin dari kondisi itu, sehingga mereka yang kemudian meneruskan perjuangan Nuruddin Zangki. Bagaimana caranya? Nah nih, Nuruddin Zangki sebenarnya sudah berkali-kali berupaya masuk ke Palestina, tapi gagal karena banyak faktor. Dan mereka kemudian paham, salah satu penghalang yang menggagalkan masuknya pasukan Muslim ke Palestina itu adalah keberadaan Mesir, yang waktu itu di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ismailiyah, Syiah, Ubaidiyah. Maka bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ini sebuah negara loh. Negara itu ada struktur, ada masyarakatnya. Masyarakatnya pun dipaksa untuk menjadi Syiah. Nah, Nuruddin Zangki itu mau menyerang Mesir, tapi tidak mudah. Dia satu sisi sedang berhadapan dengan pasukan salib di Palestina, di sisi lain harus menghadapi Mesir. Tidak mudah. Dan ketika dia mau masuk, ada beberapa pertemuan, 2 kali upaya dari Nuruddin. Upaya pertama, ketika dia mau masuk, dia diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani melalui muridnya Ibnu Najah. Ibnu Najah itu mau masuk Mesir. Itu adalah strategi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mau masuk Mesir, Ibnu Najah diminta oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya, berhenti dulu di Suriah, di Halat, di Damaskus. Katakan kepada pasukan Nuruddin yang mau berangkat, hentikan dulu usaha itu, jangan sekarang, tidak akan berhasil. Artinya ini pandangan strategi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuman Nuruddin lebih optimis dengan strateginya. Tetap dia mau masuk, gagal. Betul gagal. Jangan dikatakan ini masalah sekedar semata-mata karomah ya. Nah, ini strategi. Kenapa demikian? Karena masalahnya basis masyarakat Mesir itu masih Syiah, dan jaringan Syekh Abdul Qadir Jailani yang di Mesir itu baru tahap permulaan untuk kembali mensunnikan masyarakat Mesir. Makanya mengirimkan orang-orang terbaiknya seperti Ibnu Najah ke Mesir. Ibnu Najah masuk ke Mesir, 2 tahun kemudian bergerak di sana. Setelah kemudian di grassroots di bawah itu sudah siap, baru kemudian Nuruddin setelah itu masuklah sekarang. Masuk Nuruddin ke sana, berhasil masuk dalam arti ini bukan sepenuhnya menguasai Mesir, tapi waktu itu Mesir, Daulah Syiah ini, dinasti Syiah ini ada persoalan internal. Mereka membutuhkan kekuatan luar untuk penyeimbang, awalnya begitu. Tapi tentu ini akan dimanfaatkan betul oleh Nuruddin. Dan di misi kedua dia mengirimkan Asaduddin Syirkuh dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Syirkuh ini paman Salahuddin sebagai panglima tertinggi dan Salahuddin sebagai asistennya. Syirkuh kemudian meninggal di Mesir, penggantinya Salahuddin Al-Ayyubi. 7 tahun Salahuddin Al-Ayyubi mengopeni elit Mesir. Sementara grassroots bagian bawah itu diopeni oleh murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Najah dan lain sebagainya. Ketika ada momentum, maka Salahuddin mengambil alih pucuk kepemimpinan Mesir, kudeta lah bahasa kita sekarang. Grassroots tidak bergejolak karena sudah sunyi.
Ini luar biasa, lihat gerakan ini. Jadilah Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Salahuddin, sementara di Suriah ada Nuruddin. Nuruddin saat itu sudah membuat mimbar untuk pidato pertamanya di Masjidil Aqsa. Dia sudah yakin Masjidil Aqsa tinggal satu babak, dua babak habis, pasti dikuasai. Artinya perhitungan sudah sangat tajam. Cuma Nuruddin kemudian keburu wafat. Tapi mimbarnya sudah dibuat. Coba ingat, optimis sekali. Kita sudah buat mimbar loh untuk Masjidil Aqsa. Belum juga kayaknya. Tapi kalau Gaza mungkin udah buat. Artinya optimis sekali, perhitungan sangat matang. Salahuddin kemudian menjadi komandan tertinggi, menguasai Suriah, menguasai Mesir. Dengan Mesir di tangan Salahuddin, maka pasukan Eropa tidak bisa lagi masuk ke Palestina dengan mudah. Karena secara geografis terhalang oleh Mesir yang sekarang sudah dikuasai oleh lawan Eropa tentunya. Akhirnya yang di dalam ini tinggal nunggu waktu. Dan terjadilah pergulatan yang sangat luar biasa sampai di Hittin, kemudian di Baitul Maqdis yang sangat terkenal. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasainya. Semua ini dilakukan sekali lagi dengan adanya perpaduan tadi. Semua unsur-unsur islah orang-orang yang sudah diperbaiki oleh para ulama itu bisa dikatakan bergabung sepenuhnya dengan kekuatan Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki sendiri kan termasuk bagian dari mereka karena dididik oleh ulama mereka, ulama-ulama yang sudah diislah itu. Nah, mereka masuk ke lini pertahanan, lini militer, ke lini semuanya. Bahkan ulama-ulama jelas mengiringi setiap langkah Salahuddin Al-Ayyubi. Ada surat menyurat yang sangat luar biasa sebenarnya, dokumentasi itu bisa dibaca antara Qadhi Fadil, seorang ulama besar di Mesir, dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan Salahuddin mengatakan, aku tidak pernah memenangkan satu peperangan melainkan dengan saran seorang Qadhi Fadil, ulamanya sekaligus gurunya. Coba bayangkan, satu sisi tawadunya, sisi lain menunjukkan bahwa memang ada kerjasama yang sangat luar biasa. Artinya si aspek ruhiyah semangat Islam, ruh Islam itu yang diterapkan oleh ulama-ulama itu kepada Salahuddin sebagai orang-orang eksekutor di lapangan sangat efektif. Sangat efektif. Di sekeliling Salahuddin itu ulama semua. Abu Tahir As-Silafi, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Najah, kemudian Al-Qadhi Fadil dan lain-lain. Mereka setiap saat mengiring Salahuddin. Bahkan dalam hal yang strategis militer pun juga mereka bertanya pada ulama gitu. Sehingga kita bisa lihat karakter Salahuddin itu betul-betul Islami betul pribadinya. Islami betul. Sampai-sampai Salahuddin itu kalau sudah menyiapkan pasukan berbaris dan kemudian sudah berhadapan dengan musuh, sebelum kemudian katakanlah takbir dan kemudian maju ke medan perang, dia minta ulama untuk membacakan hadis-hadis tentang jihad. Wah, ini dia. Dibacakanlah jihad itu apa, fadilah jihad itu apa, Rasulullah bagaimana, dan seterusnya. Ulama itu berteriak-teriak di tengah pasukan itu. Setelah itu dibacakan baru Allahu Akbar. Wah, gimana hasilnya coba ini? Luar biasa, luar biasa. Jadi yang mengiringi jihad Salahuddin itu ya itu. Perpaduan itu yang menarik. Umara dan ulama itu manis betul di sini gitu. Dan hasilnya luar biasa. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Nah, dari segi strategi, kalau kita ingin mengulangi kesuksesan itu, di antara yang bisa kita terapkan menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjadikan Baghdad sebagai atau madrasah. Kan mereka sistemnya madrasah. Jadi ada madrasah Baghdad, madrasah Hakkar, madrasah Mosul, madrasah Maghrib. Jadi aliansinya itu aliansi madrasah karena memang yang memimpinnya ulama, yang dibenahinya adalah keilmuan. Keilmuan itu menyelesaikan masalah paradigma, cara berpikir, nilai, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian yang akan menentukan pola perilaku, karakter manusia. Abdul Qadir Jailani menjadikan Baghdad sebagai madrasah pusat. Madrasah pusat ini membawahi semua madrasah wilayah. Maksud membawahi di sini bukan berarti dia sebagai direktur umum ini, enggak, bukan itu masalahnya. Anak-anak dari daerah yang menonjol itu semua dikirim ke Baghdad. Karena Baghdad pusat. Di situ pusatnya ulama lengkap lah gitu dengan segala bidangnya. Sehingga anak yang pintar-pintar, jenius-jenius dari semua daerah itu, yang tentu nanti juga mereka punya bidang-bidang yang berbeda, itu dididik di tangan orang-orang yang memang punya kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa, yang beragam dan sangat sempurna, lengkap lah. Setelah mereka dididik, digembleng di Baghdad itu, mereka kemudian kembali ke daerah masing-masing sebagai kader.
Kalau anak-anak yang di daerah itu yang ya taruhlah tingkat kejenisannya mungkin biasa, atau melihat kepada potensi daerahnya apa, di bidang apa, itu yang kemudian menjadi fokusnya, sehingga potensi daerah itu bisa terserap, bisa termanfaatkan. Tadi saya katakan di Hakar itu potensinya tadinya preman, orang-orang yang biasa berperang, bertempur, bahkan mereka menjadi pasukan elit gitu, milisi elit dari kekuatan-kekuatan politik yang bersitegang atau berselisih di masa sebelumnya. Tapi setelah Syekh Hakari itu masuk dan mereka mendirikan madrasah, potensi premannya itu dialihkan menjadi potensi pembela Islam. Jadilah mereka itu jenderal-jenderal di pasukan Salahuddin Ayyubi. Itu yang luar biasa. Lah kayak Umar bin Khattab aja lah. Tadinya kan preman pasar Ukaz itu di Mekah. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan satu di antara dua orang yang lebih kau sukai, Abu Jahal atau Umar. Allah memilih Umar kan? Umar masuk Islam. Premannya Umar itu kan beralih kan? Ya tidak lagi jadi preman tentunya, tapi kekuatannya, ketegasannya, semuanya untuk membela Islam. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar, kata Rasulullah. Dan yang paling keras membela agama adalah Umar. Umar itu kan paling menakutkan, fisiknya menakutkan. Kalau jalan itu semua orang lari, artinya kalau anak-anak itu lari, bersembunyi, gitu kan? Itu Umar. Ibnu Abbas itu muridnya. Aku pernah menyimpan pertanyaan 2 minggu, tidak sanggup menyampaikannya karena aku jeri dengan wibawa Umar. Itu orang sangat luar biasa di Umar itu. Abdurrahman bin Auf itu menolak ketika Abu Bakar menawarkan Umar sebagai penggantinya. Kata Abdurrahman, bagaimana engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Engkau mengangkat orang yang ditakuti oleh semua orang. Pemimpin itu gak boleh ditakuti. Rakyat harus dekat, rakyat harus bisa ngadu. Umar itu orang yang gak mau dekat dengan Umar. Itu masalahnya. Luar biasa Umar itu gitu. Artinya potensinya berubah, tapi kan potensi dasarnya sangat luar biasa. Karena Rasul mengatakan khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Orang di antara kalian yang menjadi yang terbaik di Islam itu adalah orang yang dulunya juga potensial terbaik di masa jahiliyah, tapi kemudian menjadi alim, menjadi faqih, gitu lah. Nah itu dia. Jadi jangan khawatir kalau ada yang merasa preman, nggak apa-apa, taubat kemudian belajar baik-baik sehingga berubah itu potensi premannya menjadi potensi yang baik. Enggak harus preman dulu, kalau belum preman jangan. Maksudnya saya nggak menganjurkan itu. Kalau ada yang sudah jadi preman maksudnya, taubat aja. Nah, Salahuddin kan agak mirip di situ gitu loh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam itu sekali lagi punya kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak perlu konsep-konsep luar, konsep-konsep asing, konsep dalam itu. Konsep-konsep Al-Quran ketika digali itu bisa membentuk manusia sangat luar biasa. Salahuddin dari orang yang masih main-main di usia 17 tahun kemudian menjadi pemimpin panglima besar yang sangat luar biasa disegani. Bukan sekedar oleh umat Islam, oleh orang-orang Nasrani sekalipun. Yang objektif mereka segan betul dengan Salahuddin. Segan betul, jerih dengan Salahuddin. Karena memang karakteristik kepemimpinannya memang sangat-sangat unggul. Salahuddin ketika dia berjaya, berkuasa, mengalahkan musuh, Salahuddin justru memaafkan orang ketika dia dalam posisi menang. Kalau musuh kan lawan kan nggak begitu. Eropa kan nggak begitu kan. Coba aja lihat film-film Eropa atau apa. Ketika menang di atas angin dihabisi aja sekali lihat. Begitu. Dihabisi, hukum mereka kan begitu. Tapi kalau Salahuddin kan enggak. Dan itu kan prinsip dasar Islam yang dicontohkan Rasulullah, dicontohkan para sahabat, dicontohkan khalifah-khalifah. Ketika mereka menjadi pemenang itu justru rasa maaf itu yang luas, sehingga orang sangat respect. Apalagi kisah yang kita tahu bahwa Salahuddin itu sampai mengobati lawannya. Artinya jangan sampai engkau sakit dan kemudian mati gara-gara penyakit, mendingan disembuhkan aja. Dengan disembuh itu mudah-mudahan kalau dia taubat dia masuk Islam, atau setidaknya pergi sendiri. Kalau mau melawan, ayo melawan jantan, karena gitu. Ini kan luar biasa itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin sudah saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Silakan untuk 3 penanya terlebih dahulu, 3 pendialog terlebih dahulu. Monggo jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Mumpung silakan 1, 2, 1 lagi, 3. Silakan dari Masnya dulu. Bertanya langsung dapat souvenir Mas.
Mana tadi Pak? Mas, hadiahnya di mana tadi? Keluarkan aja semua. Silakan Dik, maju aja Dik. Sudah nikah belum ya? Dapat hadiah buku dari Dr. Sofwan Albana menulis pada waktu masih muda beliau, waktu masih kuliah. Sekarang sudah doktor ya. Nikah pasti gue pikirin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau. Yes. Satu. Coba kalau mau kamar mandi bilang saya ya, kalau mau keluar rumah bilang saya, kalau buka jendela bilang saya, kan gitu. Padahal itu ngomongin semuanya sih, gitu. Saya apa? Alasannya seperti itu pada dasarnya. Nah, dia kondisi mulai dia isi ya itu. Kemudian dia pertahankan, dia lawan, dia bela.
Ketika dia mengatakan that's the hak, walaupun di sini saya bahwa yang tidak karena tidak belum lah apa kalau misalnya seperti itu. Kalau kita bicara masalah ini, kita entah itu membaca perang Badar sebenarnya ya, kemudian juga perang Tabuk atau Mu'tah sebelumnya. Sebenarnya kan ini kan Rasulullah SAW mempertahankan teritorial Islam. Karena ada satu penguasa yang ditunjuk oleh Rasulullah di daerah yang berbatasan dengan Syam, waktu itu masih di bawah Romawi, itu yang dibunuh. Maka Rasulullah harus menunjukkan bahwa beliau sepenuhnya berkuasa di wilayah itu, dan itu bagian yang harus dilindungi karena mereka sudah menyatakan masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW otomatis menyerang Romawi gara-gara itu, gitu ya. Kalau nasionalisme dalam arti itu bukan nasionalisme yang dilarang. Tapi kalau nasionalisme atas dasar membela negara kita, gitu loh, atau negara-negara yang terus kemudian kita melawan negara lain yang bukan juga musuh, atau bahkan sebaliknya mungkin kita malah yang jadi menjajah, ya itu bukan jihad, gitu. Walaupun mengatasnamakan jihad, bahkan itu bisa jadi kita menjadi perampoknya, gitu. Seperti itu. Jadi harus bedakan dulu konsepnya ya. Artinya ada dalam jihad itu ada aspek mempertahankan teritorial, itu jelas ada. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua tentang yang jelas MUI adalah satu badan, katakanlah gitu, yang menghimpun para ulama yang merupakan perwakilan dari ormas Islam di seluruh Indonesia, mengirimkan perwakilan dan mereka masuk dalam satu badan yang disebut dengan MUI. Lebih kepada masalah keterwakilan ormas di situ, bukan semata-mata kepentingan umat pada dasarnya. Maka memang sikap MUI itu kan adalah merespons apa yang sebelumnya reaksi dari umat. Jadi tidak mendahului isu, tapi merespon isu, gitu. Pada dasarnya begitu. Artinya kalau ada pengaduan dari umat, baru MUI akan menampung dan merapatkannya dan kemudian melahirkan fatwa, begitu. Jadi memang posisinya seperti itu. Karena itu bagian dari struktur yang mau tidak mau tidak lepas dari bagian negara. Artinya tidak independen. Tapi yang harus kita sadari bahwa kalau kita bicara tentang institusi keulamaan, tidak bisa kemudian kita semata-mata ke MUI. Ulama banyak juga yang di luar MUI dan mereka juga ulama, punya kapasitas sebagai ulama, gitu ya. Dan fatwa MUI tidak sepenuhnya mutlak representasi dari seluruh umat, intinya begitu. Sehingga ketika berbeda dengan ulama yang lain ya punya, atau dengan institusi ulama lain, sebenarnya sama-sama punya kapasitas di situ. Hanya saja tentu bagaimana kita menyikapi ketika ada perbedaan tersebut. Apalagi kalau berbedanya dengan kepentingan negara, artinya dengan pemerintah. Di sini tentu kita sebagai muslim harus melihat persoalan dulu lah. Kalau persoalan itu terkait langsung dengan masalah agama, tentu ulama harus menjadi pegang otoritas. Itu udah pasti. Karena otoritas ilmu ada ulama. Cuma sekali lagi, dengan tidak menempatkan MUI sebagai satu-satunya representasi ulama Indonesia. Gitu ya. Jadi di sini sifatnya jadi lepas lah, gitu ya. Cuma tentu itu harus menjadi kata acuan awal lah, ketika memang tidak ada yang berpendapat. Karena kadang-kadang kan MUI juga lambat dalam respon isu-isu keumatan, atau bahkan mungkin kurang pas menurut kita. Dan tentu itu ada sifatnya tausiah atau saling mengingatkan lah antara institusi keulamaan yang ada kita. Sebenarnya ada medianya di antara mereka. Dan mudah-mudahan dan itu sedang berjalan lah. Sekarang sedang berjalan. Artinya insya Allah itu akan terus bisa lebih baik. Dan umat bisa mendapatkan satu informasi yang lebih valid, lebih kuat. Artinya lebih bisa dipertahankan gitulah kredibilitasnya, sehingga tidak bingung. Tapi saya yakin juga tidak banyak persoalan yang seperti itu kalaupun terjadi. Seperti itu, Allah ta'ala alam. Yang ketiga, tentang apa tadi? Ini dia memang persoalan kita ini. Perbedaan fikrah antara satu gerakan dengan gerakan itu menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap keilmuan lemah di masing-masing kelompok itu yakinlah. Pasti lemah. Kalau seandainya dari setiap kelompok yang ada kita sekarang ini,
ada ulama-ulama yang katakanlah bisa menjadi representasi dari kelompoknya di satu sisi, tapi di sisi lain dia mencoba untuk mencari format permasalahan yang sama atau mencari benang merah di permasalahan-permasalahan yang sama itu dengan kelompok-kelompok lain, saya yakin ketemu. Tapi karena tradisi keilmuan kita itu lemah, itu yang sulit ketemu. Kita akui saja lah, kita ini lemah, tradisi keilmuan kita lemah untuk sampai titik menyelesaikan masalah-masalah besar. Maksudnya gitu ya. Kalau masalah-masalah yang ringan-ringan atau sedang atau kecil mudah. Tapi kalau masalah keumatan, karena kita memang tidak merasa tidak punya tantangan bersama. Lah tantangan bersama kita apa coba? Coba kalau tantangan bersama kita adalah persatuan. Kan kita berusaha untuk bersatu. Tapi kita tidak merasa, kita sudah merasa secara independen bisa berdiri sendiri, di kelompok sendiri, menjadi orang besar di kelompok sendiri, dan seterusnya. Dan kemudian sering membenturkan dengan kelompok lain, berdiri dengan kelompok lain. Ini menunjukkan ketidakdewasaan, dan itu jelas asopia di situ kuat sekali, auranya kental sekali. Dan itu dulu yang menyumbang keterpurukan umat Islam di masa sebelum perang salib. Ketika para ulama sudah mensinggawi itu menarik ya. Nuruddin Zanki itu bermadhab Hanafi, Salahuddin itu bermadhab Syafi'i, Asy'ari, Abu Thahir As-Salafi itu Salafi, namanya Salafi. Kemudian sebagian ahli tasawuf juga muncul di zaman itu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu Hambali. Lihat, sebelum masa perang salib, mazhab-mazhab ini tidak bisa bersatu orang-orangnya. Tapi ketika sudah terbentuk di bawah Kesultanan Zanki, artinya dia waktu itu komando politiknya lah gitu, semua unsur ini kemudian juga bersatu. Ya pemimpinnya saja Nuruddin Zanki itu Hanafi bisa bersatu dengan Salahuddin yang Syafi'i. Dulunya nggak bisa, nggak boleh dulu orang Syafi'i kawin dengan Hanafi atau sebaliknya, nggak boleh. Tapi setelah itu lihat, Nuruddin Zanki mendirikan sekolah-sekolah Hanafiyah, Salahuddin Ayyubi mendirikan sekolah-sekolah Syafi'iyah gitu di Mesir, di mana di Suriah, semua berjalan dan merasa tidak perlu ada konflik karena mereka semua ulama yang sadar bahwa khilaf itu tidak kemudian serta-merta membuat mereka harus pecah. Saya kan tadi sudah runut sejarahnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu guru dan murid yang sangat akrab, saling menghormati, sangat luar biasa. Kalau baca sirahnya akan terkejut kita. Bagaimana mereka saling menghormati itu. Dan mereka sudah khilaf kok sejak awal. Tapi tidak pernah kemudian ada persoalan. Tapi kenapa pengikutnya yang jelas-jelas ilmunya lebih rendah kemudian menjadi ribut? Ini masalah besar. Dalam konteks kontemporer, siapa yang tahu Hasan al-Banna? Wow, pasti sudah tahu semua. Setidaknya dengar. Tapi siapa yang tahu Muhammad bin Badis? Ada yang tahu Muhammad bin Badis? Nah, ini dalam sejarah pergerakan kontemporer. Ketika Hasan al-Banna, Muhammad bin Badis sebelumnya dan Tahir al-Jazairi dan lain-lain, Hasan al-Banna terkenal dengan gerakan ikhwannya. Muhammad bin Badis terkenal dengan gerakan salafinya sebenarnya. Itu kalau kita bahasakan salafi. Dari situ muncul orang-orang besar seperti Taqiyuddin Al-Hilali di Maroko, yang juga dia ini seorang salafi yang sangat terkenal. Sebenarnya orang-orang salafi seharusnya kenal. Yang menarik, orang seperti Taqiyuddin Al-Hilali ketika dia berdakwah di Eropa dan kemudian dia masuk ke Timur Tengah, dia pernah menjadi dosen di Madinah dan seterusnya sampai kemudian kembali ke Maroko. Orang-orang ini dari lintas pergerakan salafi, kemudian Haraki, kata Ikhwan, itu saling mengisi luar biasa. Taqiyuddin Al-Hilali menulis artikel di majalah Ikhwan. Kadang-kadang hubungannya dengan Rashid Ridha gitu kan. Ya, Rashid Ridha juga salafi. Kemudian juga berhubungan dengan Ikhwan yang ada di Mesir, yang ada di Saudi. Tulisan mereka saling mengisi, bahasa mereka saling mengisi, pertemuan mereka saling mengisi. Nah, kenapa sekarang ribut? Tanya kepada yang Ikhwan, kepada yang salafi, kenapa sekarang kemudian tidak bisa bertemu? Ada apa masalahnya? Ada yang salah itu. Saya yakin yang salafi belum sesalafi Taqiyuddin Al-Hilali. Kalau baca Taqiyuddin Al-Hilali buku-bukunya, salafi banget kalau bahasa anak muda.
Dan kapasitas keilmuan jangan tanya. Itu ulama sangat besar sekali. Kapasitas keilmuan diakui. Orang-orang orientalis itu sebagian ada yang kemudian merasa bangga tulisannya itu diakui di dunia. Sebenarnya di antara bahan-bahan tulisannya itu ada tulisan Taqiyuddin al-Hilali, terutama Taqiyuddin al-Hilali, terutama dalam masalah kesusastraan. Dia ahli bahasa Arab yang sangat luar biasa. Ahli tafsir yang sangat luar biasa. Penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris. Salah satu yang paling bagus adalah Taqiyuddin al-Hilali. Karena dia juga komentarinya dengan menggabungkan dengan hadis Sahih Bukhari. Ada coba cari terjemah Al-Quran bahasa Inggris yang ditulis oleh Taqiyuddin al-Hilali. Itu salafi tulen itu. Tapi pekerjaannya, kemudian audiensinya, kemudian sahabat penanya itu orang-orang ikhwan, orang pergerakan biasa saja. Muhammad bin Badis bisa melahirkan seorang Malik bin Nabi. Coba bayangkan saja. Itu nggak terbayang dari madrasah salafi keluar Malik bin Nabi, seorang sosiologi Islam yang paling banyak berbicara tentang peradaban. Sekarang orang salafi siapa yang bicara peradaban? Nggak ada. Nggak ada. Salah satu yang menginspirasi buku ini adalah wacananya Malik bin Nabi, bahwa intinya ketika kita menghadapi satu kondisi kemunduran, jangan menangisi kemunduran, tapi cari persoalannya, akar persoalannya. Apa yang membuat kita mundur? Waktu itu kan zaman penjajahan, nggak usahlah meratapi penjajahan, mengutuk penjajahan, walaupun itu jelas jelek, menzalimi, artinya itu tidak menyelesaikan masalah. Yang dicari, yang dilakukan adalah apa yang menjadi qabiliyatul istimar, apa yang membuat dunia Islam itu layak dijajah, masuk kepada penyakit yang paling mendasar dari persoalan kita. Ini harus kita lakukan. Kan seharusnya sekarang kalau memang kita merasa, oh ada persoalan apa nih, ini fikir-fikir yang berbeda dari kelompok-kelompok ini tidak bisa bersatu. Ayo dong kita pelajari, kita masuk apa sebenarnya yang menjadi persoalan kita ini tidak bisa bersatu gitu loh. Dan ketika kita temukan, insya Allah kita bisa bersatu kok. Apa sih, Quran kita satu, sunnah kita satu, kan gitu. Masalahnya dulu mereka bersatu karena mereka memikirkan masalah besar. Kita sekarang cenderung memikirkan masalah yang kecil, yang dampaknya efektif sangat kecil. Kita membesarkan masalah khilafiyat, kadang-kadang begitu. Sementara masalah-masalah yang paling fundamental kita abaikan. Bahwa cara berpikir kita sekarang sudah dijajah, kita tidak sadar kalau kita sudah westernized, kita sudah terbaratkan. Salat kita menghadap kiblat, takbir kita Allahu Akbar gitu. Kemudian sujud kita masih subhana rabbiyal a'la, tapi ketika kita pasar kita pakai Adam Smith. Kan begitu? Itu masalahnya. Atau ekonomi kapitalis. Kalau kita nggak punya syariat aja dalam masalah ekonomi, kayak kita tidak punya syariat aja dalam masalah manajemen, administrasi, kita tidak punya syariat dalam politik. Ketika masuk politik, Machiavelli pun masuk. Aneh kan? Berarti ada masalah besar di kita. Kita tidak sadar kalau kita sudah westernized. Cara berpikir kita memang harus ada detoksifikasi. Kita tidak terasa kalau kita sudah teracuni gitu. Ini yang bahaya nih, bekam pemikiran. Ini yang harus kita lakukan. Dulu Barat itu ketika menjiplak kemajuan Islam, dia mewesternize Islam. Mereka ambil kemajuan pemikiran ulama-ulama dan ilmuwan Islam, tapi mereka buang akidah Islam. Mereka buang. Akhirnya mereka tetap sekuler, tanpa Tuhan. Karena mereka tidak menemukan landasan agama dalam kehidupan mereka, dalam peradaban mereka. Karena agama Kristen waktu di Eropa itu sejarahnya pahit, bermusuhan dengan ilmuwan, dengan sains. Akhirnya mereka sekuler. Sekarang ketika kita ingin maju apa? Kita islamisasikan. Barat itu kita telan saja ilmu-ilmunya, kemudian kita islamisasikan. Kita baca dengan worldview, dengan pandangan Islam. Itu yang harus kita lakukan. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam manajemen, dalam sosial, harus kita lakukan. Jangan kemudian tetap sama. Belajar mazhab Frankfurt, di Frankfurt sampai ke sini Frankfurt juga. Nah, itu artinya nggak maju otak kita. Saya pernah dikasih tahu oleh seseorang yang belajar sosiologi dulu di UGM. Katanya dosennya kalau mau ngajar tuh begini, sekarang yang namanya Tuhan taruh di belakang pintu. Wah, sombong sekali dia. Kan luar biasa itu. Itu kan artinya dia belajar Barat tapi kemudian tidak bisa mengkritisi Barat. Wah, itu lemah itu. Padahal ada satu tulisan kecil
satu tulisan buku kecil karangan Jaudat Said, orang Suriah. Jaudat Said ini dia menulis buku Mengapa Barat Takut Islam, itu terjemahannya kurang lebih itu. Dia menghimpun tulisan atau mengutip tulisan orang-orang Barat, sekitar 20 atau 30 ilmuwan dan tokoh-tokoh pemikiran Barat yang semuanya terkait dengan rasa takut mereka terhadap kebangkitan Islam. Artinya real, Barat itu takut. Salah satu menarik yang saya ingat, ini udah baca udah lama saya. Ada satu ungkapan begini dari ilmuwan Barat. Islam itu sebuah raksasa yang sekarang sedang dibelenggu. Dia hanya membutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari belenggu itu dan kemudian menghadapi kita dan menelan semua kemajuan kita. Dan kalau itu sudah dilakukan dan itu pernah dia lakukan, artinya mereka melihat sejarah bahwa Islam itu pernah melahap semua kemajuan dunia, bahkan bukan sekedar Barat. Maka semua kemajuan kita ini akan mereka hantarkan ke museum. Bahasa orang Barat loh itu. Artinya mereka memang tahu kita itu sangat potensial. Tapi kenapa kita terlalu inferior menghadapi Barat? Ini sebenarnya di sini. Ini menjadi tugas besar kita. Kalau seandainya itu terselesaikan, masalah-masalah besar ini kita bicarakan, masalah yang lain-lain tuh, masalah kunut nggak kunut, udah itu kan selesai dalam satu majelis saja, dan biar yang bicara itu ulama saja. Karena kalau kata Imam Ghazali, kalau yang bicara itu ulama, lantafal khilaf, maka perselisihan itu, perbedaan itu akan selesai. Tapi karena yang meributkannya itu orang-orang yang awam, nggak selesai-selesai. Karena duduk perkaranya tidak tahu, menyelesaikannya juga nggak tahu. Nah, itu masalahnya. Kita yang ribut itu kan yang nggak ngerti. Sayang sekali. Coba kalau yang bicara itu ulama, dengan karakter keulamaannya, selesailah insya Allah. Ya buktinya dulu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, satu kunut satu tidak kunut, mereka biasa saja sholat bareng, selesai masalah kan. Allah Ta'ala alam.